Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini gue akan melanjutkan alur cerita, Phrasing the World I Built a Doomsday Savehos. Bab 1115 sampai 1126, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi. Raja Naga menggertakkan giginya dan terus melarikan diri menuju laut dalam. Zhang Yi terus menembak, melumpuhkannya dengan neurotoksin, sambil makan makanan dalam jumlah besar untuk mengisi kembali kekuatan supernya. Setelah itu, Destruction Halberd kedua juga siap. Raja Naga mengetahui prinsip serangan Zhang Yi, namun mengetahuinya tidak berarti ia punya cara untuk mengatasinya. Tidak mengherankan, ia kembali terpukul keras oleh gerakan ini yang hampir seperti serangan kuncian kepala. Laut dalam dipenuhi kabut darah, dan daerah sekelilingnya telah lama dipenuhi binatang laut raksasa yang bermutasi dan mengerikan. Namun, mereka takut pada tekanan dari Zhang Yi dan Raja Naga dan tidak berani mendekat. Namun begitu Raja Naga menunjukkan tanda-tanda kelelahan, mereka akan menerkamnya dengan putus asa dan melahap daging dan darahnya. Daging dan darah makhluk setingkat Ipsilon adalah makanan terbaik untuk evolusi mereka, dan ia memiliki godaan mematikan bagi mereka dari kedalaman jiwa mereka. Namun, Raja Naga tetap tidak mati, hanya saja jumlah neurotoksin yang besar membuat tubuhnya semakin lemah dan gerakannya menjadi lebih lambat. Ahem. Zhang Yi, kau tidak bisa membunuhku, kau tidak bisa membunuhku. Raja Naga meraung. Zhang Yi mendesah pelan. Sudah waktunya, kenapa kau masih berusaha keras? Kecepatan Raja Naga melambat sepenuhnya. Dan Zhang Yi akhirnya mendekatinya. Daerah dalam radius 3000 adalah wilayah kekuasaan Zhang Yi. Tak terhitung pintu yang terbuka di dunia ini, sepenuhnya menghalangi semua jalan Raja Naga. Dia bukan Xuan Wu, dia juga bukan Katiles, jadi dia tidak dapat menghancurkan gerbang dimensi Zhang Yi. Sekarang dia hanya seekor ikan loah yang terperangkap dalam perangkap. Zhang Yi. Bahkan jika aku mati, aku akan membuatmu membayar harganya. Raja Naga meraung, tubuhnya berlumuran darah, tetapi sinar partikel berenergi tinggi di ketiga kepalanya menjadi lebih intens dari sebelumnya. Dia tidak menyangka Zhang Yi begitu kuat, tetapi saat dia datang ke sini kali ini, dia tidak menyangka akan selamat. Asal dia bisa membalas dendam pada Zhang Yi, itu sudah cukup baginya. Sekalipun nyawaku taruhannya, aku akan meruntuhkan pertahananmu. Ini laut dalam. Bayangkan betapa sakitnya diremukkan oleh miliaran ton air laut dalam sekejap. Raja Naga benar-benar bertekad untuk berjuang demi hidupnya. Ia bahkan mengorbankan seluruh pertahanannya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan serangan terkuat ke Zhang Yi. Pada saat ini, Zhang Yi berkata, saatnya bertindak. Tiba-tiba, sebuah kepala halus muncul dari bayangan di belakangnya. Yang Sin tiba-tiba muncul di sini. Di belakangnya, malaikat hasrat perlahan muncul, dan cahaya suci menyelimuti dirinya dan Zhang Yi. Lalu malaikat Zhang Yi menghunus anak panahnya dan membidik ke arah Raja Naga yang siap bertarung sampai mati. Panah cinta. Kemunculan Yang Sin yang tiba-tiba mengejutkan Raja Naga. Tetapi dia mengabaikan gadis kecil itu. Karena dia tidak merasakan kekuatan apapun dari Yang Sin. Selama bukan Ipsilon, tidak ada yang mengancam nyawanya. Begitulah, sampai-sampai dia tidak menganggap serius panah hitam yang tiba-tiba melesat ke arahnya. Kecuali Zhang Yi, tidak ada yang bisa mematahkan pertahanannya. Semua tatapan dan kebencian Raja Naga terfokus pada Zhang Yi. Tepat saat dia hendak melancarkan serangan terkuatnya, panah merah itu diam-diam melewati laut dan menancap di tubuhnya. Tubuh Raja Naga bergetar hebat, dan kekuatan dahsyat itu tiba-tiba lenyap. Perasaan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba memenuhi hatinya. Ketika dia menatap gadis jelita nan lembut itu lagi, dia merasakan kekaguman yang amat dalam di hatinya, bahkan rela mati demi dia. Ini. Pandangan sang Raja Naga mulai kabur, dan dia berusaha keras, berusaha menghilangkan perasaan aneh ini.
Yang Sinsin sedikit terkejut, saudaraku, tekadnya sangat kuat, sepertinya aku tidak bisa mengendalikannya terlalu lama. Zhang Yi buru-buru berkata, buat dia bunuh diri. Yang Sinsin segera berkata, Raja Tianlong, bunuh diri. Ada ekspresi kesakitan dan perjuangan yang luar biasa di mata Raja Naga. Pikirannya sangat jernih saat ini. Dia tahu apa yang telah dilakukan padanya. Tetapi meskipun dia tahu segalanya, dia tidak dapat melepaskan diri dari batasan kemampuan berbasis aturan ini. Cinta menjalar liar di hatinya bagai racun pemakan tulang. Pada saat ini, di dalam hatinya, gadis cantik di depannya adalah satu-satunya dalam hidupnya. Sekalipun dia memerintahkan dia untuk mati sekarang juga, dia akan rela melakukannya asalkan itu bisa memberinya kebahagiaan sesaat. Air mata kesedihan mengalir dari mata Raja Naga, tangisan kesedihan yang tidak bisa lepas dari takdir. ARH. Dia meraung dengan marah di laut dalam yang tak berujung. Zhang Yi, aku benci itu. Hahaha. Apa kau pikir semuanya sudah berakhir setelah kau membunuhku? Tidak. Sama sekali tidak. Cepat atau lambat, kau akan berakhir sepertiku. Ini takdirmu. Kau sudah ditandai. Kau tak bisa kabur. Kau pasti akan ditangkap mereka dan mati dengan kematian yang lebih menyedihkan daripada aku. Jantung Zhang Yi bergetar, dia tidak tahu apa maksud Raja Naga, namun samar-samar, jurang Pulau Bintang dan monster berbaju hitam yang kuat muncul dalam pikirannya. Pada saat ini, kepala tengah Raja Naga dengan ganas menggigit kepala di sebelah kiri, dan kepala di sebelah kiri menggigit kepala tengah. Begitu seterusnya, ketiga kepala itu saling menggigit. Darah memercik ke laut dalam, mewarnai sebagian besar laut menjadi merah. Vitalitas Raja Naga begitu kuat sehingga meskipun dengan bentuk mutilasi diri ini, lehernya digigit dan darahnya hampir terkuras habis, butuh waktu lama untuk membuatnya mati sepenuhnya. Zhang Yi terkejut. Jika dia tidak membuat pengaturan terlebih dahulu dan mengandalkan kekuatan Jingwei dan Yang Sinsin, Tianzong akan membutuhkan banyak waktu dan bahkan membayar harga tertentu untuk membunuh Raja Naga. Mutan tingkat Ipsilon sudah berada pada tingkat lain dalam hal tingkat kehidupan, dan dapat disebut luar biasa. Sangat sulit untuk membunuhnya. Setelah kematian Raja Naga, tubuh besarnya kembali ke bentuk manusia. Zhang Yi mengulurkan tangannya dan meletakkan tubuhnya ke ruang yang berbeda. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Di lautan gelap tak berujung, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasi Zhang Yi. Zhang Yi tak bisa melihat apa itu, tapi dingin yang menusuk tulang itu jelas nyata. Dia bahkan merasa ada lebih dari satu tatapan mata yang ingin tahu seperti itu. Zhang Yi berpikir dalam hati. Benar saja, di era mutasi besar, binatang-binatang raksasa yang ada di laut dalam hanya akan menjadi lebih mengerikan daripada makhluk-makhluk di darat. Tanpa ragu, dia segera membantu Yang Sinsin bersembunyi dan kemudian mengaktifkan kemampuan perjalanan ruang angkasanya untuk segera meninggalkan laut dalam. Baru setelah dia pergi, perasaan di mata-mata itu perlahan menghilang. Zhang Yi kembali ke kota Tianhai. Saat itu, air pasang di kota Tianhai perlahan surut, tetapi hampir seperempat daratan masih terendam ombak. Lapisan es tebal telah terbentuk di tanah, memantulkan sedikit cahaya biru dingin di malam hari. Zhang Yi membunuh Raja Naga, yang seharusnya merupakan hal yang membahagiakan. Namun, kata-kata yang diucapkan Raja Naga sebelum kematiannya terngiang dalam pikiran Zhang Yi. Dia mengerutkan kening dan melihat kembali ke lautan luas yang menakjubkan, dan tidak mungkin lagi untuk merasa santai. Zhang Yi ada di tempat penampungan. Jingwei segera keluar dari ruang bayangan, diikuti oleh Yang Sinsin. Sungguh nyaman memiliki Jingwei sebagai humanoid untuk memimpin orang. Dia memberi Zhang Yi keterampilan ekstra baru, Yang Sinsin. Tidak hanya dapat membantunya menganalisis situasi pertempuran selama pertempuran, tetapi juga dapat menggunakan kemampuan untuk membantu Zhang Yi menang pada waktu-waktu tertentu. Kemampuan sistem aturan adalah kemampuan yang sangat tidak dapat dipecahkan.
Dalam wilayah kekuasaannya, kadang-kadang ia bahkan dapat memperlihatkan kekuatan yang melampaui levelnya. Bahkan seorang inhuman seperti Raja Naga yang telah mencapai level Epsilon akan terpengaruh. Namun secara relatif, jika kemampuan tidak memenuhi kondisi pemicu, maka kemampuan berbasis aturan akan menjadi sangat lemah. Singkatnya, ini adalah pedang bermata dua. Kemunculan Jingwei membentuk ikatan yang baik dan dengan sempurna menyelesaikan kekurangan kemampuan yang Xin. Selama tidak terjadi apa-apa pada inangnya, dia selalu bisa bersembunyi di bawah bayangan inangnya. Zhang Yi berfokus pada pertahanan dan pada dasarnya sulit dibunuh, sehingga keselamatan Jingwei dan Yang Xin dapat sepenuhnya terjamin. Ini adalah lingkaran tertutup yang sempurna. Semua orang di keluarga berkumpul dan bertanya kepada Zhang Yi bagaimana jalannya pertempuran. Segala sesuatu yang terjadi hari ini juga memberi mereka kejutan besar. Mereka belum pernah merasakan kekuatan penindas inhuman tingkat Epsilon dalam jarak sedekat itu seperti yang mereka rasakan hari ini. Kekuatan yang dapat memicu tsunami dan menenggelamkan sebuah kota membuat orang-orang ketakutan. Zhang Yi memeluk Youke Er dan Yang Mi, lalu berkata sambil tersenyum lembut, "Tidak apa-apa. Aku sudah membunuh orang itu." Semua orang lalu menghela napas lega. Fatty Zhu memegangi wajahnya yang gemuk dan mendesah. "Untungnya, kau bijaksana dan menyadari konspirasi mereka sejak dini. Kalau tidak, aku tak berani membayangkan akibatnya." Liang Yu dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan Fatty Zhu. Dunia ini masih penuh bahaya, terutama setelah Zhang Yi menjadi semakin kuat, musuh yang harus mereka hadapi juga menjadi lebih kuat. Tentu saja, ini tidak berarti menyalahkan Zhang Yi, tetapi mengkhawatirkan masa depan. Setelah kiamat, mereka yang lemah hanya bisa menjalani kehidupan yang tidak menentu setiap harinya, dan banyak orang meninggal dalam situasi yang sama sekali tidak dapat mereka pahami. Setidaknya mereka masih punya kesempatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Zhang Yi meminta semua orang untuk duduk di ruang tamu, dan Yang Mi membuat minuman panas untuk semua orang. Setelah semalaman dilanda ketakutan, secangkir minuman hangat dapat menenangkan suasana hati setiap orang. Kita masih harus memperkuat pertahanan tempat perlindungan di masa depan. Jangan sampai kau lengah dalam melatih kekuatan supranaturalmu di masa depan. Kemampuan seperti ini akan hilang jika tidak digunakan. Dibutuhkan eksplorasi pribadi yang mendalam untuk mengembangkannya secara maksimal. Setelah mengatakan ini, Zhang Yi melirik Fatty Zhu dengan dingin. "Terutama kau, Fatty Zhu. Kau yang paling malas di antara kami." Si gendut Zhu menelan ludahnya dan mengangguk cepat. "Jangan khawatir, bos. Aku akan mendengarkanmu dan berlatih dengan baik." Zhang Yi mendengus dingin. "Lupakan saja, kau hanya wanita seksi yang hanya butuh waktu 3 menit. Kau harus membiarkan Paman Yu melatihmu dengan baik di masa depan." Fatty Zhu lahir di tahun babi, jadi dia butuh seseorang untuk mengawasinya. Kalau tidak dia akan segera menjadi malas. Jika kau tidak bekerja keras di masa depan, kau akan menghambat semua orang. Haha. Zhang Yi mencibir, "Aku akan mengirimmu ke pangkalan Chaoyu di pantai dan membiarkanmu menginjak generator." Fatty Zhu ketakutan hingga wajahnya tiba-tiba memucat. Ia pun buru-buru berkata, "Bos, jangan. Aku pasti akan bekerja keras dan tidak akan pernah menghalangi Anda." Zhang Yi tidak bercanda dengan Fatty Zhu. Bagaimanapun, dia adalah mutan tingkat Delta, dan Zhang Yi telah menghabiskan sejumlah sumber daya untuknya. Bagaimanapun, dia adalah petarung yang cukup bagus. Jika dia terus bermalas-malasan di masa mendatang, akan lebih baik mengirimnya ke pangkalan Chaoyu untuk mengisi kembali kekuatan tempurnya dan menjalani pelatihan yang baik. Yang Xin memegang dagunya dengan satu tangan, mengangkat satu kaki, dan sedikit mengayunkan kakinya dengan sepatu kulit coklatnya. Namun, tindakan ini saja tidak akan meningkatkan keamanan tempat penampungan secara signifikan. Kami mampu menghadapi mutan manapun yang berada di bawah level Epsilon, bahkan jika kau tidak sebaik kami, saudaraku.
Namun menghadapi Ipsilon dan di atasnya, kami pada dasarnya tidak berdaya untuk melawan. Zhang Yi mengusap kepalanya dalam benaknya, ia masih bingung dengan apa yang dikatakan Raja Tianlong sebelum kematiannya. Keran, maaf merepotkanmu mengurus masalah ini. Kami mendapat banyak senjata dan peralatan dari kota Blizzard. Kalian harus menggunakan semua senjata berat dan mempersenjatai tempat perlindungan sesegera mungkin. Soal pertahanan tempat penampungan sudah maksimal, dan aku benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana cara memperbaikinya. Apa yang dikatakan Zhang Yi berasal dari hatinya. Ketika Tuan Muda Kaya Wang Zizi dari Shengjing membangun rumah ini dibangun dengan standar. Dikatakan bahwa selama itu bukan peluru H, ia dapat menangkisnya. Ada bahan yang lebih kuat dari bahan bangunan, seperti adamantium. Tetapi bahkan wilayah Jiangnan tidak dapat menghasilkan adamantium dalam jumlah besar untuk membangun tempat perlindungan besar. Pada saat ini, Lu Keren sedikit ragu, tetapi masih berkata perlahan, "Saudara Zhang Yi, aku punya ide." Semua mata tertuju padanya, bertanya-tanya apa yang ingin dikatakan mekanik jenius ini. "Keran, katakan saja padaku apa pendapatmu." Zhang Yi berkata kepada Lu Keran dengan tatapan memberi semangat dan tersenyum. Lu Keran sangat terdorong, lalu duduk dan berkata, "Sebenarnya, sejak aku menyerap roh sumber yang kau berikan padaku, aku bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan telah menjadi lebih kuat." Dia menatap tangannya karena seharian berada di studio, tangannya sudah kapalan tebal. Tangan ini sangat cekatan dan bertenaga. Saat pertama kali membangkitkan kemampuanku, aku hanya berpikir aku bisa memanipulasi struktur materi. Aku bisa memutar logam, menganalisis struktur materi, dan bahkan melelehkan material biasa dengan tangan kosong. Tapi sekarang, perasaanku semakin jelas. Kendali mikroskopisku atas materi menjadi semakin presisi. Aku bahkan bisa mencapai struktur atom. Sambil berbicara, seolah takut tak seorang pun akan mempercayainya, dia mengulurkan tangan dan mengambil segelas air dari meja. Saat berikutnya, semua orang melihat pemandangan yang sangat ajaib. Gelas air kaca yang indah berubah menjadi tumpukan partikel halus seperti pasir tepat di depan mata semua orang, dan kemudian tersebar di seluruh meja kopi. Zhang Yi sudah mengetahui hal ini. Berkat kemampuan inilah ia mampu memodifikasi senjata api untuknya tanpa bergantung pada instrumen besar, dan bahkan mempelajari struktur komposisi obat-obatan dasar kota Blizzard. Lu Keran menatap Zhang Yi dengan tatapan membara dan berkata, "Aku punya firasat bahwa jika kemampuanku bisa menjadi lebih kuat, mungkin aku bisa menembus ke tingkat yang lebih dalam dari alam mikroskopis. Saat itu, aku pasti bisa meneliti material yang lebih kuat dari material bangunan yang ada saat ini." Performa fisika Zhang Yi tidak ideal. Dia hanya memiliki pemahaman samar tentang apa yang dibicarakan Lu Keran. Meskipun dia bisa memahami beberapa istilah profesional, dia tidak memahami banyak hal. Namun dia mengerti satu hal. Mudah terbakar, maksudmu, kalau kemampuanmu bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi, kau bisa meningkatkan bahan bangunan tempat perlindungan itu, membuatnya lebih kuat dan bahkan mampu menahan hantaman inhuman kelas Ipsilon, kan? Lu Keran sedikit tidak percaya diri. Aku bisa mencoba. Sekalipun kita tidak bisa menghentikan dampak kelas Ipsilon, pasti tidak akan ada masalah dalam meningkatkan pertahanan tempat perlindungan. Namun, Yang Xin memahami apa yang dikatakan Lu Keran. Dia menatap Lu Keran dengan mata membara. "Keran, maksudmu jika kemampuanmu semakin kuat, kau bahkan mungkin bisa mengubah sifat materi?" Lu Keran mengangguk, "Itu bukan hal yang mustahil." Dia mengepalkan tangannya dengan gembira. "Jika aku bisa melakukan itu, maka semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan sempurna." Zhang Yi punya sedikit gambaran mengenai apa yang dimaksud Lu Keran. Dia bertanya padaku, "Apakah kau mencoba memberitahuku bahwa mencoba mengubah komposisi mikroskopis materi dan kemudian mendefinisikan ulang keberadaan suatu benda?" Sejauh ini,
Partikel terkecil yang dapat diamati dalam bidang ilmiah adalah kuark. Kuark membentuk proton dan neutron, dan proton, neutron, dan elektron membentuk atom. Sederhananya, partikel dasar semua materi yang saat ini dikenal di dunia adalah sama. Jika kekuatan supranatural seseorang dapat menjangkau medan mikroskopis, secara teoritis, ia dapat mengubah sifat suatu zat sesuka hatinya. Sederhananya, itu mengubah batu menjadi emas. Kemampuan Luckeran, seperti mampu mencapai bidang molekuler, ambisinya adalah melangkah lebih jauh dan mencoba mencapai bidang mikroskopis yang lebih dalam. Ide ini sungguh gila, karena jika dia benar-benar berhasil mencapainya, dunia ini tidak akan kekurangan harta benda. Jika kau dapat mengubah batu menjadi emas dan air menjadi bensin, kau benar-benar dapat melakukannya. Ada kilatan di mata Zhang Yi. Dia tergerak oleh ambisi Luckeran. Meskipun dia tidak begitu paham fisika, dia paham Luckeran. Dia jenius luar biasa, karena dia ingin melakukan sesuatu, Zhang Yi seharusnya mendukungnya. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kekuatan produktif utama setiap saat. Tampaknya Luckeran hanya mempelajari mesin di rumah dan tidak dapat berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Namun sejak ia bergabung dengan tempat penampungan, Zhang Yi selalu didukung olehnya di balik layar dalam setiap pertempuran. Zhang Yi menyilangkan tangannya dan menatap Luckeran dengan penuh keyakinan. "Keran, kalau kau mau, lakukan saja. Aku akan mendukungmu tanpa syarat. Aku akan membantumu meningkatkan indeks kemampuanmu dalam waktu sesingkat mungkin dan memperkuat kemampuanmu. Mari kita semua lihat apakah kau bisa menciptakan keajaiban." Luckeran menggigit bibirnya dengan gembira, air mata mengalir di matanya. Ini adalah ide jenius, atau bahkan ide gila. Di masa lalu, siapapun di kalangan ilmuwan akan langsung menghinanya karena dianggap sebagai sebuah fantasi. Namun, ini adalah dunia yang tidak dapat diukur dengan akal sehat ilmiah masa lalu. Era perubahan besar. Semua ide yang absurd di masa lalu kini menjadi mungkin. Terima kasih, kakak. Luckeran mengangguk dan berkata, dengan beberapa emosi yang tak terlukiskan terlihat di matanya. Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Kenapa kau berterima kasih padaku? Ikut aku nanti. Aku punya sesuatu untukmu." Saat mereka sedang berbicara, alat komunikasi Zhang Yi tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa Zhu Zheng yang menelepon. Zhang Yi tiba-tiba berpikir bahwa seks di sini pasti terlalu berisik dan menarik perhatian satelit. Jadi tentu saja tidak bisa lepas dari pandangan Zhu Zheng. Belum lagi Zhu Zheng, aku khawatir semua orang di wilayah Laut Cina Timur dapat merasakannya. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara dua orang setingkat Epsilon. Zhang Yi melirik Mu Yan, dan Mu Yan segera menutup mulutnya dengan waspada. Zhang Yi menjawab panggilan itu dan mendengar Zhu Zheng di ujung sana mengenakan piyama. Tampaknya baru saja bangun tidur. "Zhang Yi, apa yang terjadi di Tianhai? Seseorang baru saja melaporkan keributan besar di sana." Zhu Zheng bertanya sambil tersenyum. "Apakah kau dalam kesulitan? Apakah kau butuh bantuanku?" Zhang Yi menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah sedih. "Itu tsunami. Seekor binatang laut dalam raksasa tiba-tiba menyerang Tianhai entah kenapa. Tapi aku berhasil mengusirnya." Wajah Zhang Yi penuh kebingungan, dan dia tampaknya tidak mengerti mengapa binatang laut itu menyerang Tianhai. Dia tidak mengatakan yang sebenarnya pada Zhu Zheng. Masih banyak rahasia yang tersembunyi dalam diri Raja Naga, dan Zhang Yi tidak ingin orang lain mengetahuinya untuk saat ini. Kalau tidak, orang-orang di atas pasti bertanya-tanya bagaimana Raja Naga bisa bertahan hidup dan bagaimana dia dipromosikan menjadi Epsilon. Jika masalah ini diselidiki lebih lanjut, itu akan membawa masalah besar bagi Zhang Yi. Zhu Zheng mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat serius. "Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Xing Dao?" Zhang Yi mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di tempat itu. Aku hanya tidak memikirkannya. Itu masih menggangguku."
Setelah mendorong kasus tersebut ke jurang Qingdao, baik Zhu Zheng maupun Guang Xiao tidak dapat melanjutkan penyelidikan. Karena itu di luar kemampuan mereka. Zhu Zheng merenung sejenak dan berkata kepada Zhang Yi, "Ini memang masalah yang sangat besar. Jika pantai tidak aman, kau bisa pindah ke kota Blizzard bersama keluargamu." Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Terima kasih Zhu Shuai atas kebaikanmu. Kami sudah terbiasa tinggal di sini dan tidak ingin pergi. Dan dengan kehadiranku di sini, masalah-masalah ini bisa diselesaikan." Zhu Zheng mengangguk. "Baiklah, kalau kau butuh sesuatu, kau bisa bilang ke markas. Kau harus tahu, kaulah yang aku fokuskan untuk latih." Zhang Yi mengangguk sambil tersenyum, lalu menertawakannya. Mengenai apakah Zhu Zheng percaya atau tidak, dia tidak peduli. Bagaimanapun, Raja Naga telah dibunuh olehnya, dan yang lain tidak dapat menemukan apapun. Setelah mengakhiri panggilan, Zhang Yi menatap Mu Yan. "Ayo, aku harus mengantarmu kembali." Mu Yan diam-diam menggenggam cangkir di tangannya. Bukannya dia ingin kembali, meskipun ini pertama kalinya dia di rumah Zhang Yi, tempat ini membuatnya merasa sangat nyaman. Kehangatan rumah. Tidak seperti kota Blizzard yang dingin dan kejam. Namun dia tetap berdiri dari sofa tanpa suara. "Kau tampil bagus kali ini. Aku akan mengingatnya." Zhang Yi berkata padanya, lalu membuka pintu menuju dunia berikutnya. Mu Yan mengangguk. Zhang Yi menambahkan, "Kau sekarang juga seorang kapten. Meskipun kekuatanmu agak kurang, kota Blizzard sedang membutuhkan orang saat ini. Jadi mereka tidak akan menargetkanmu. Selanjutnya, tunjukkan kemampuanmu. Jika kau berhasil membuatku puas, aku bisa meminta Zhu Zheng untuk menggantikanmu." Mata Mu Yan berbinar, dia menatap Zhang Yi, lalu mengangguk dengan serius. Zhang Yi mengirim Mu Yan kembali ke kota Blizzard, lalu kembali ke tempat penampungan. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa jam dan tidak membuang banyak waktu. Yang Xin menyesap susu panas dan berkata kepada Zhang Yi, "Dia alat yang sangat bagus. Kau bisa menyimpannya. Aku harus mengamatinya lebih jauh." Zhang Yi berkata dengan tenang, "Tidak semua orang bisa memasuki tempat perlindungan kami. Loyalitas selalu menjadi prinsip pertama. Kalau tidak, orang yang malas dan serakah seperti Fatih Supasti sudah ditendang keluar oleh Zhang Yi sejak lama." Yang Xin tersenyum dan berkata, "Ini sesuatu yang sulit untuk diuji. Orang-orang seperti ini yang telah mengalami hidup dan mati di akhir zaman sangat pandai menyamar." Zhang Yi mengangkat bahu, "Tidak masalah. Aku selalu bisa memintanya datang dan membantuku kapanpun aku membutuhkannya." Dia menyeruput kopi dan tersenyum. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa hanya dengan bergantung padaku dia bisa bertahan hidup. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menjadi nutrisi bagi Yulan Merah. Setelah pembicaraan, Yang Xin dan You Kr bertanggung jawab untuk memberitahukan 3 pangkalan utama, terutama pangkalan Chaoyu, bahwa bencana telah berakhir. Dan orang-orang dikerahkan untuk menata kembali garis pertahanan pantai. Setelah tsunami, banyak kapal hancur. 2 pangkalan utama lainnya perlu mengalokasikan personel dan persediaan untuk memberikan dukungan. Zhang Yi membawa Lu Keran ke studionya. "Keran, aku akan membantumu meningkatkan kekuatanmu sekarang," kata Zhang Yi. Energi spiritual dan energi asing dalam tubuhnya hampir habis. Jadi saat ini hanya ada satu sumber energi mudah terbakar yang dapat disalurkan ke daratan. Mayat Raja Naga. Zhang Yi mengeluarkan tubuh Raja Naga. Lu Keran menatapnya dengan heran dan berkata, "Saudaraku, ini. Bukankah ini Raja Naga?" Zhang Yi mengangguk, "Cobalah dan seraplah sebanyak yang kau bisa. Berikan padaku." Lu Keran menunjuk wajahnya sendiri dan bertanya dengan tidak percaya. Zhang Yi mengangguk. "Bagiku saat ini, menyerap energi Raja Naga Langit hanya akan meningkatkan kekuatanku hingga batas tertentu.
Lagi pula, kekuatanku sudah cukup, jadi aku tidak terburu-buru untuk meningkatkannya. Tapi kekuatanmu sangat penting bagiku. Aku ingin membuatmu kuat secepatnya. Itu seperti titik dari Raja Naga lebih kuat daripada penjamret jiwa, tetapi hanya dapat meningkatkan indeks kemampuan Zhang Yi paling banyak lebih dari 1000 poin. Tetapi dilihat dari situasi di seluruh tempat penampungan, kekuatannya jauh melebihi yang lain. Menurut teori efek tong kayu, yang perlu diisi adalah aspek-aspek lainnya. Tempat perlindungannya tidak cukup stabil, dan dia selalu merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, semakin kuat Lukeran, semakin kuat pula senjata yang bisa ia ciptakan untuk Zhang Yi. Ini merupakan indikator kekuatan tempur yang tidak tercermin dalam indeks kekuatan supernatural. Zhang Yi meletakkan tangannya di bahu Lukeran dan menyemangatinya. Kakak yakin kau punya potensi besar. Jangan takut, ayo coba. Lukeran sangat tersentuh. Ia tak pernah menyangka Zhang Yi bersedia memberinya sumber daya yang begitu berharga. Ini adalah sesuatu yang diimpikan semua orang di dunia. Bahkan mutan tingkat Epsilon bersedia membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Namun Zhang Yi memberikannya tanpa ragu. Lukeran mengangguk penuh semangat, lalu menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke tubuh Raja Tianlong. Zhang Yi berdiri dan mengawasi untuk menghindari kecelakaan. Misalnya, setelah Lukeran belajar intensif, kekuatan-kekuatan supernaturalnya mencapai sekitar 7000 poin. Aku penasaran apakah akan ada kecelakaan saat dia menyerap esensi tingkat Epsilon. Lukeran meletakkan tangannya di kepala Raja Naga. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi mengalir ke dalam tubuhnya, dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri, dan mulai mengubah hakikat hidupnya bagaikan I Ching yang membersihkan sumsumnya. Epsilon, mutan pada tingkat ini, telah menjalani transisi tingkat kehidupan. Kekuatan asli dalam tubuh mereka adalah obat evolusi yang paling berharga bagi mutan tingkat rendah. Lukeran merasa seolah-olah tubuhnya terbakar oleh api, dan wajahnya membiru dan merah. Setelah beberapa detik saja, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Kakak, aku. Dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. Zhang Yi segera mengambil tindakan untuk memutuskan hubungannya dengan tubuh Raja Naga, dan kemudian mengambil tubuh Raja Naga. Lukeran tak sanggup menahan energi sebesar ini. Ia pun ambruk ke tanah, memegangi dadanya dan terengah-engah. Kulitnya memerah, hawa panas mengucur dari setiap pori-porinya, dan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Keran, bagaimana? Mau kupanggil ke R? Zhang Yi bertanya dengan tergesa-gesa. Lukeran menoleh dan menatap Zhang Yi. Meskipun ekspresinya agak lelah, matanya sangat cerah. Tidak apa-apa, saudaraku. Aku merasa penuh kekuatan sekarang. Tapi kekuatan ini terlalu besar, aku harus mencernanya dengan baik. Pada akhirnya, Zhang Yi meremehkan asal-usul Epsilon. Dilihat dari bakat dan kekuatan Lukeran, mustahil baginya untuk menyerap sepenuhnya energi luar biasa ini. Namun, hanya dengan menyerap sebagian saja dapat meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Melihat ini, Zhang Yi mengerutkan kening dan berkata, "Aku ceroboh dan tidak mempertimbangkan situasi." Dia mengulurkan tangannya, mengangkat tubuh Lukeran, dan mengangkatnya dari tanah. "Biarkan aku mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat." Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Lukeran digendong bak putri oleh seorang pria. Rona merah di wajahnya tampak semakin intens. Untungnya, saat itu seluruh kulitnya merah, jadi tidak terlihat. Dia mengangguk lemah, tetapi tangannya tanpa sadar melingkari leher Zhang Yi. Zhang Yi menggendong Lukeran dan mengirimnya kembali ke kamar. Kemudian dia memanggil You Ke untuk memeriksa jasad Lukeran. You Ke datang dan membantu Lukeran memeriksanya dengan cermat, lalu tersenyum dan berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir, kesehatannya sangat baik, semua indikatornya sangat baik. Mungkin dia terlalu banyak mengonsumsi kekuatan, jadi dia perlu istirahat sebentar."
Zhang Yi berkata kepada Lu Keran, "Berkonsentrasilah saja pada pencernaan kekuatan ini hari ini dan jangan pikirkan hal lain." Lu Keran mengangguk patuh, dia menutup matanya, dan perlahan mulai merasakan bahwa seiring kemampuannya bertambah kuat, tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan yang nyata. Tampaknya dia bisa melihat darahnya mengalir di pembuluh darahnya, dan sel-sel darah merah melonjak hebat dalam plasma seperti buah kesemek merah cerah. Saat itu larut malam, dan Zhang Yi merasa sedikit lelah setelah mengalami pertempuran hebat. Kelelahan fisiknya tidak seberapa, tetapi tekanan yang diberikan Raja Naga kepadanya tidaklah kecil. Mutan di wilayah Ipsilon memang sulit dibunuh. Sekalipun indeks kekuatan supernaturalnya benar-benar jauh lebih tinggi daripada Raja Naga, dia tetap harus menggunakan kemampuan Mu Yan dan Yang Xinxin, dan hanya membunuh Raja Naga ketika dia sudah bertekad untuk mati. Cukuplah melihat betapa mengerikannya orang-orang atau binatang aneh pada level ini. Tanpa perlindungannya, betapa rentannya 3 pangkalan dan tempat perlindungan utama Tianhai. Zhang Yi mencuci tubuhnya dengan air panas, dan dia bergumam, "Aku harus memperkuat kekuatan orang-orang di sekitarku." Malam itu, setelah kerja keras Youker, kelelahan batin Zhang Yi pun terobati dan ia bisa benar-benar rileks. Akan tetapi, dia tidak melupakan apa yang dikatakan Raja Naga sebelum kematiannya. Sementara itu, di Pulau Bintang, di lembah berkabut jurang yang dalam, monster berbaju besi hitam, kalimat itu terus terngiang dalam pikirannya dalam waktu lama. Gelombang bisikan berisik bergema di telinganya, seperti gumaman yang membingungkan. Sekarang, satu-satunya cara baginya untuk memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya tidak akan mengalami bencana pada hari kiamat, adalah dengan terus meningkatkan kekuatannya sendiri dan meningkatkan kemampuan pertahanan tempat perlindungan. Manusia selalu butuh tempat berlabuh. Tubuh adalah hal sekunder, dan jiwa adalah yang terpenting. Zhang Yi kini sudah terbiasa dengan perasaan memiliki keluarga di sisinya. Ia tak bisa membayangkan betapa pedihnya kehilangan anggota keluarga ini. Maka mulai hari kedua ia memperketat pengawasan terhadap sesama anggota penampungan. Setiap orang harus berolahraga dan berusaha semaksimal mungkin untuk membiasakan diri dan meningkatkan kemampuannya. Dan Zhang Yi sendiri juga menyerap sisa esensi Raja Naga. Lu Keran tidak menyerap banyak, bahkan sebagian besar diserap oleh Zhang Yi. Menurut anggarannya, begitu dia sepenuhnya menyerap kekuatan Raja Naga dan mengubah kekuatan itu menjadi kekuatannya sendiri, dia akan mampu menyamai Xuanwu dan mencapai indeks kemampuan 15.000 poin. Sementara itu, pangkalan Chaoyu juga dibangun kembali dengan cepat dengan bantuan pangkalan Yangsheng dan pangkalan Qingpei. Sekarang, dengan pangkalan Chaoyu di Beijing, struktur 3 raksasa telah terbentuk. Pemimpin pangkalan itu adalah Lu Dahai, yang ditunjuk oleh Zhang Yi sendiri. Wakil komandan pangkalan itu adalah Chen Jingguan, seorang think tank, yang tampaknya selalu cocok menjadi wakil komandan. Zhang Yi pernah bercanda menyebutnya penasihat militer berkepala anjing. Orang ketiga yang memegang komando adalah Gao Tianwu, yang memimpin organisasi Wumen untuk mendapatkan pijakan yang kuat di pangkalan Chaoyu. Selama seseorang memiliki kemampuan yang cukup kuat di tahun-tahun terakhirnya, cepat atau lambat ia akan mendapat kesempatan untuk menonjol. Tingkat kemampuan Gao Tianwu juga delta, dan menurut pengamatan Zhang Yi, tingkat potensinya bahkan mungkin melebihi Lu Dahai. Jadi Zhang Yi menempatkannya di pangkalan Chaoyu untuk pelatihan sementara. Jika kondisinya tepat di masa depan, Zhang Yi bahkan berencana membangun pangkalan keempat di sepanjang perbatasan pantai. Hanya dengan keberadaan 2 pangkalan pertahanan pantai ini, maka keselamatan garis pantai dapat terjamin. Dan saat ini, Zhang Yi menerima kejutan terbesarnya selama ini. Investasinya di Lu Keran menuai hasil besar. Kekuatan asli tingkat Ipsilon sepenuhnya membuka bakat Lu Keran. Dia beristirahat di rumah selama setengah bulan penuh sebelum dia benar-benar mencerna kekuatan itu. Pada hari ini, dia berlari dengan gembira untuk menemui Zhang Yi dan mengulurkan tangan kanannya yang terkepal kepadanya. Ketika dia membuka tinjunya,
Sepotong emas yang telah diremas dan berubah bentuk muncul di telapak tangannya. Apa ini? Lu Keran berkata sambil tersenyum, ini tisu taulet. Kakak, sekarang aku bisa mengubah struktur materi. Meskipun aku hanya bisa mengubahnya sedikit, itu sudah cukup untuk memperkuat pertahanan tempat perlindungan. Zhang Yi mengambil emas itu dari telapak tangannya dan mengamatinya lebih dekat. Bukankah bentuknya seperti tisu toilet? Zhang Yi berseru, mengubah batu menjadi emas, kemampuan yang hanya ada dalam mitos dan legenda benar-benar ada. Zhang Yi sangat gembira dalam hatinya, karena peningkatan kemampuan Lu Keran datang di waktu yang tepat ketika ia sangat membutuhkannya. Apa yang akan kau lakukan? Zhang Yi bertanya pada Lu Keran dengan gembira. Lu Keran dan Zhang Yi saling menceritakan rencana mereka. Mengubah sifat materi membutuhkan energi yang sangat besar untuk memecah struktur asli antar partikel. Ini bukan tugas yang mudah. Tetapi jika kita hanya mengubah keadaan dan kepadatan partikel untuk mengubah sifatnya, itu sangat sederhana. Dengan kemampuan Lu Keran saat ini, ia dapat meningkatkan dan mengubah tempat perlindungan tersebut tanpa menghancurkan struktur aslinya, dan menambahkan material lain untuk meningkatkan kekuatannya. Jika suatu hari nanti, seluruh tempat perlindungan ini bisa diubah menjadi material yang melampaui adamantium, maka bahkan seorang inhuman setingkat Epsilon pun tidak akan bisa dengan mudah menghancurkan pertahanan tempat perlindungan ini. Lu Keran berkata dengan bersemangat. Aku sudah membuat rencana untuk proyek ini. Meskipun perkembangannya akan lambat, jika Anda memberi aku waktu setengah jam, aku bisa memperkuat seluruh dinding luar tempat perlindungan. Ketika Zhang Yi mendengar ini, dia merasa seperti tersambar petir. Setelah kiamat, dia jarang menyesali keputusannya. Tetapi kali ini dia benar-benar menyesalinya. Akan lebih baik jika aku menyerahkan sumber ilahi kepadamu. Zhang Yi menutupi dahinya dan berkata dari lubuk hatinya. Sains dan teknologi adalah kekuatan produktif utama. Dia benar-benar tidak tahu apa yang telah dipelajarinya di kelas sejarah. Mungkin setelah kiamat, kemunculan mutan membuatnya agak meremehkan kekuatan militer dan teknologi tradisional. Aku hanya berpikir bahwa Hua-Hua adalah kekuatan tempur utama, jadi aku memprioritaskan untuk memperkuatnya. Seandainya aku tahu lebih awal, aku akan memilihmu untuk menggunakan kekuatan ilahi. Mungkin kau akan membawa kami ke bulan. Lu Keran menggaruk kepalanya dengan malu. Sebenarnya, itu bukan hal yang mustahil. Bagi Lu Keran saat ini, kemampuan mesin dewa telah membuatnya menjadi pabrik manusia super. Selama bahannya cukup, tidak ada yang tidak bisa dibuatnya. Kakak, berikan padaku. Lu Keran tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah Zhang Yi. Apa? Zhang Yi bertanya. Senjatamu. Oh, dan peluru yang kuberikan padamu beberapa waktu lalu. Bawa ke sini, dan aku akan memprosesnya kembali untukmu. Aku jamin itu akan meningkatkan efisiensi tembakanmu. Lu Keran mendekati Zhang Yi dan berbisik di telinganya. Juga, baju besi ringan yang kukatakan akan kubuat sebelumnya hampir selesai sekarang. Mata Zhang Yi langsung berbinar. Oke, Keran. Kakak semakin menyukaimu. Wajah Lu Keran memerah, ia mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya di belakang punggung dan memainkannya, mengungkapkan emosi terdalamnya. Saudara Zhang Yi adalah yang terbaik. Zhang Yi memberikan semua barang itu kepada Lu Keran dan memintanya untuk membantu membangunnya kembali. Setelah Lu Keran pergi, Zhang Yi masih menghela nafas. Membangun pohon teknologi paling bermanfaat di tahap-tahap selanjutnya. Gadis kecil ini adalah pahlawan yang umum di tahap akhir. Bagaimanapun, Zhang Yi telah mencapai levelnya saat ini, dan semakin sulit untuk naik level. Namun, ia dapat menggunakan batu untuk mengukir batu giok, dan dengan memanfaatkan kekuatan sains dan teknologi, kekuatan keseluruhannya dapat ditingkatkan secara signifikan. Setelah semalaman bekerja tanpa tidur,
Lu Keren akhirnya menyelesaikan peningkatan senjata dan perlengkapan baru Zhang Yi. Ketika dia menyerahkan senjata dan amunisi kepada Zhang Yi, meskipun dia tampak lelah, dia tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Tidak ada yang lebih menggairahkan seorang mekanik selain mencapai terobosan teknologi besar. Zhang Yi mengambil senjata yang baru dimodifikasi dari Lu Keren, dan tiba-tiba menemukan bahwa senjata di tangannya jauh lebih ringan. Berat granat penembak jitu yang lebih dari 10 kg telah berkurang sedikitnya sepertiga. Dia mengenal teman lamanya luar dalam dan dapat langsung merasakannya. Bagaimana kau melakukannya? Zhang Yi bertanya dengan heran. Lu Keren merapikan rambut pendeknya dan berkata dengan bangga, adamantium dikenal sebagai material logam terkuat sebelum kiamat. Tapi bukan berarti ia akan tetap menjadi material logam terkuat setelah kiamat. Aku telah membuat integrasi baru struktur molekul berdasarkan struktur tersebut dan menambahkan bahan pengawet baru. Hasilnya lebih ringan dan lebih kuat. Sekarang 30% lebih ringan, tetapi 2 kali lebih tangguh. Jadi, saudaraku, meskipun kekuatanmu meningkat 2 kali lipat di masa depan, kau tak perlu khawatir senjatamu takkan mampu mengimbangi peningkatan kekuatanmu. Mata Zhang Yi berbinar-binar. Ini adalah berita besar baginya. Seperti yang kita semua tahu, sebagai mutan tipe luar angkasa, kemampuan bertarung jarak dekat selalu menjadi kekurangan Zhang Yi. Meskipun ia tidak menerima pelatihan jangka panjang, kebugaran fisiknya tidak kalah dari seorang prajurit. Namun, tidak mudah baginya untuk bertarung dengan senjata runduk seberat lebih dari 10 kg dalam waktu lama. Lagi pula, sebagian besar waktunya, ia perlu memegang benda ini dan bertarung dengan benda lain. Hal yang sama berlaku untuk busur panah majemuk dan pedang horizontal. Semakin ringan dan kuat benda tersebut, semakin cocok bagi Zhang Yi untuk mengerahkan kekuatannya. Hebat, Keren, kau benar-benar hebat. Zhang Yi sangat gembira. Jika Lu Keren mampu menahan sejumlah besar energi dalam waktu sesingkat itu, dia bahkan dapat memberinya seluruh sumber energi Raja Naga Langit untuk memungkinkannya meningkatkan tingkat kemampuannya. Di antara semua orang di tempat penampungan, kemampuan Lu Keren justru meningkat paling cepat. Karena sebagai seorang mekanik, dia selalu perlu menggunakan kemampuannya. Wajah Lu Keren sedikit memerah, dan dia sangat gembira. Diakui oleh Zhang Yimou merupakan hal yang paling membahagiakan baginya. Aku ingin menamai material baru ini dengan namamu, Bung. Kita sebut saja Yi Metal. Bagaimana menurutmu, Bung? Wajah kecil Lu Keren penuh dengan antisipasi. Bagaimana mungkin Zhang Yi menolak niat gadis itu? Dia tersenyum dan berkata, awalnya aku ingin menyebutnya 6. Tapi ini materi yang kau teliti, jadi aku akan mengikuti pendapatmu. Namun, jika kemampuanmu terus meningkat, kau bisa mendapatkan material yang lebih kuat, kan? Lu Keren mengedipkan matanya dan berkata, secara teori, ini benar. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata penuh harap, sama seperti dirimu, saudaraku, setelah kau menemukan Ipsilon, kau memiliki kekuatan bagaikan dewa-dewa dalam mitos dan legenda. Jika suatu hari nanti aku bisa seperti kakakku, mungkin aku benar-benar bisa mencapai kenaikan mekanis. Berbagai adegan fiksi ilmiah muncul di benak Zhang Yi dan Lu Keren, dan mereka tak dapat menahan kerinduan akan hal itu. Hari ini pasti akan tiba. Zhang Yi menatap mata Lu Keren dan berkata dengan sangat serius. Suatu hari nanti, aku akan menemukan sumber ilahi untukmu. Itu akan memungkinkan kemampuanmu untuk berkembang pesat secara kualitatif. Lu Keren mengepalkan tangannya dengan gembira. Ya, Keren percaya pada saudaraku. Setelah semalaman bekerja keras, Lu Keren sudah sangat lelah. Dia kembali ke kamarnya dan tertidur lelap. Zhang Yi dapat melihat bahwa metode mengubah struktur partikel material ini menghabiskan banyak energi. Di masa depan, membiarkan Lu Keren merenovasi seluruh tempat penampungan juga akan menjadi proyek besar. Namun Zhang Yi tidak kekurangan waktu.
Dia sangat beruntung karena membawa Yang Xinxin dan Lu Keren bersamanya saat dia pergi ke Universitas Tianqing. Kedua gadis ini adalah gadis-gadis keagungannya. Pada waktu berikutnya, hari-hari di kota Tianhai berlalu dengan damai. Zhang Yi jarang menerima berita dari kota Blizzard. Karena masa kini, makna keberadaannya telah berubah. Dia adalah fondasi wilayah Jiangnan, sama seperti Xuanwu di wilayah Donghai. Ada banyak hal yang terjadi di wilayah Jiangnan, dan kecelakaan serius sering terjadi, yang memerlukan pengiriman tim investigasi untuk menanganinya. Namun Zhang Yi tidak perlu khawatir tentang ini. Dan dunia ini berubah diam-diam setiap hari. Masih banyak orang luar biasa yang bermunculan. Orang jenius itu seperti bintang, mereka akan selalu muncul di langit berbintang setelah awan gelap. Setelah danau besar, mutan mulai bermunculan satu demi satu. Mereka tidak lagi membutuhkan rangsangan eksternal untuk bermutasi, dan banyak di antaranya bahkan merupakan mutan aktif. Penjelasan Yau Kr untuk ini adalah bahwa pengaruh sinar gamma menyebabkan mutasi pada gen manusia. Proses ini mungkin cepat atau lambat. Orang-orang zaman dahulu membutuhkan rangsangan eksternal untuk terbangun. Namun, seiring berjalannya waktu, orang dengan tingkat mutasi yang lebih tinggi akan mencapai titik kritis dan akan mengalami kebangkitan aktif. Zhang Yi menyebutnya, era mutasi besar. Sementara yang lain mengalami kemajuan, Zhang Yi juga tidak bermalas-malasan. Ia selalu berolahraga. Hasilnya, dia telah sepenuhnya menyerap esensi Raja Naga, dan indeks kemampuannya telah mencapai 15.000 poin. Jika dia bertemu Chartiles lagi saat ini, dia tidak akan bisa menghindar begitu saja seperti yang dilakukannya sebelumnya. Dalam pertarungan langsung, selama tidak di laut, dia bahkan mungkin bisa membunuh Chartiles. Dan hal ini, tidak seorang pun mengetahuinya kecuali dia dan teman-temannya yang paling terpercaya di tempat penampungan. Tidak seorang pun akan tahu bahwa ia menyerap esensi Ipsilon pada malam badai itu. Atas desakan Zhang Yi, keluarga-keluarga di tempat penampungan juga terus meningkatkan kekuatan mereka. Dengan dukungan pecahan sumber dewa dan peri sumber, serta asal-usul beberapa mutan di pulau itu, kemampuan setiap orang telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Indeks kemampuan Yau Kr telah mencapai 7.000 poin. Ia bahkan dapat menggunakan kemampuannya untuk meningkatkan aktivitas sel. Jika tangan atau kaki seseorang terputus, dia dapat membantu orang lain meregenerasi sel dan memperbaikinya. Fatih Su agak kurang berprestasi, indeks kemampuannya hanya 6.800 poin. Namun, menurut Zhang Yi, kemampuannya tidak lemah. Jika digunakan dengan baik, kekuatannya bisa mencapai sekitar 7.500 poin. Akan tetapi, kesadaran bertempurnya masih sangat buruk, dan gaya bermainnya sangat buruk, sehingga indeks kemampuannya secara keseluruhan harus diturunkan. Paman Yu jauh lebih kuat darinya. Di antara orang-orang di tempat penampungan, bakatnya bisa dikatakan hanya lebih kuat dari Yau Haimei, dan indeks kemampuannya telah mencapai 7.100 poin. Paman Yu adalah mutan tipe bala bantuan, kemampuannya biasa saja, dan bakatnya tidak tinggi. Tanpa bantuan fragmen sumber dewa, ia hanya bisa bertahan di level gamma. Setidaknya sekarang, kekuatannya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini dapat memainkan peran yang sangat baik dalam pekerjaan sehari-hari di tempat penampungan. Namun, Yang Mi, sebagai makhluk gaib yang berhubungan dengan makanan, memiliki indeks kemampuan yang mencengangkan yakni 7.600 poin. Kemampuannya adalah menyuntikkan kekuatan supernatural ke dalam makanan, yang kemudian digunakan sebagai ransum militer. Karena dia suka memasak, dia berlatih ekstra keras dan serius setiap hari, yang mengakibatkan indeks kemampuannya bahkan lebih tinggi daripada Yau Kr. Ini adalah hal yang hebat bagi Zhang Yi. Sebab selama ini, hanya ada dua cara baginya untuk mengembalikan kekuatan supernya, menyuntikkan ramuan energi dan makan. Jelasnya, dia lebih menyukai yang terakhir. Karena pembuatan ramuan energi sangat merepotkan dan kerugiannya relatif besar, belum lagi memerlukan akupuntur pada tubuh. Secara relatif,
Indeks kemampuan yang Xin tidak tinggi. Dia hanya meningkat hingga 7.000 poin. Yang Xin tidak terlalu tertarik pada kekuatan super. Menurutnya, kemampuan berbasis aturannya hanya bisa digunakan sebagai alat untuk mengejutkan musuh. Dibandingkan dengan otaknya, kekuatan super hanyalah aksesoris. Namun, karena Lu Keren menyerap esensi bawahannya, Raja Naga, dan kekuatan peri sumber yang telah diserapnya sebelumnya, indeks kemampuannya meroket tinggi dan langsung mencapai 9.000 poin. Lagi pula, orang inilah yang menjadi fokus pelatihan Zhang Yi. Lu Keren menguasai kemampuan batu sentuh dan emas, dan memperkuat senjata semua orang di tempat perlindungan. Kemudian, ia mulai memperkuat seluruh tempat perlindungan. Setelah dia menyelesaikan ini, ditambah dengan sejumlah besar senjata berat yang diperoleh Zhang Yi dari kota Blizzard. Saat itu, tempat perlindungan itu akan dibangun menjadi yang besar. Bahkan jika kau menghadapi mutan tingkat Y biasa, selama kemampuan mereka tidak terlalu istimewa, kau dapat bertahan untuk sementara waktu. Namun, di seluruh tempat perlindungan, orang yang kekuatannya meningkat paling cepat bukanlah Lu Keren, tapi Liang Yu. Sebagai seniman bela diri tingkat atas di negara bagian Huasu, bakatnya begitu kuat sehingga bahkan Zhang Yi harus menekan kecepatannya yang luar biasa agar tidak sulit dikendalikan. Setelah dia menyerap sebagian roh energi, kekuatannya melambung tinggi dan segera mencapai ketinggian 9.500 poin. Tentu saja, ini juga karena Zhang Yi pernah memberinya asal-usul tingkat wakil kapten, yang berasal dari Sukamoto Nobunaga dari. Dan kemudian, saat dia memasangkan peri sumber, dia juga memberikan perhatian khusus padanya. Kecepatan ini sungguh mengerikan. Yang Xin memberikan penjelasan untuk ini. Hal ini tidak mengherankan. Apapun bidangnya, kesenjangan antara orang jenius dan orang biasa mungkin tidak terlihat pada awalnya. Mungkin orang jenius hanya sedikit lebih kuat daripada orang biasa. Namun semakin jauh kau melangkah, semakin penting pula bakat itu. Puluhan tahun latihan bela diri yang konsisten adalah fondasi terbaiknya. Oleh karena itu, meskipun kekuatan supernya sedikit ditingkatkan, kekuatan tempurnya, atau dengan kata lain, indeks kekuatan supernya, akan meningkat beberapa kali lipat. Zhang Yi meyakini hal ini. Inilah keuntungan memiliki atribut dasar yang kuat. Jika Liang Yu dimasukkan ke dalam permainan pengundian kartu, setidaknya dia akan menjadi kartu oranye, dan kartu yang penuh kehidupan. Zhang Yi sedikit iri, tetapi tidak ada yang perlu dicemburui. Dia tidak sanggup menanggung kesulitan yang dialami Liang Yu. Tetapi seseorang tampaknya telah melupakan sesuatu. Dibandingkan dengan Kartilas dan Xuan Wu, yang dilatih dengan cermat oleh seluruh pasukan, bukankah kecepatan peningkatannya jauh lebih maju? Selain tempat perlindungan, 3 pangkalan utama juga menjadi waspada karena invasi Raja Naga sebelumnya. Mereka mulai aktif menyiapkan perbekalan, berlatih dengan tekun, dan bekerja keras untuk meningkatkan kemampuan dalam menanggapi bencana. Semuanya berkembang pesat, bahkan di pangkalan King Pei, pasangan muda melahirkan bayi meskipun cuaca sangat dingin. Inilah keajaiban kehidupan dan harapan bagi keberlangsungan peradaban manusia. Xing Tian menganggap ini adalah peristiwa bahagia dan menceritakannya kepada Zhang Yi. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan, Zhang Yi hanya berkata kepada Xing Tian, tidak ada salahnya mereka memiliki anak. Demi pembangunan pangkalan yang berkelanjutan, generasi penerus selalu dibutuhkan. Tapi, berhati-hatilah dalam mengendalikan populasi. Kalau tidak, jika kalian membiarkan anak-anak memiliki anak, kalian pasti akan mendapat masalah besar jika hanya mengandalkan sumber daya yang terbatas di pangkalan kalian. Xing Tian langsung waspada setelah diingatkan oleh Zhang Yi. Benar. Jika semua orang mulai punya anak, butuh setidaknya 10 atau 8 tahun bagi anak-anak untuk tumbuh dan bekerja, yang hanya akan membuang-buang makanan. Tampaknya kesuburan juga harus dikontrol dengan benar. Zhang Yi mengakhiri panggilan dengan Xing Tian, memikirkannya, dan kemudian menghubungi Lu Dahai dan Xiao Honglian.
Hendaknya semua pihak memperhatikan hal ini. Jika di pangkalan tersebut terdapat pasangan muda atau yang sedang jatuh cinta, hendaknya memperhatikan pengendalian kesuburannya. Lingkungannya keras, dan bahkan jika kau ingin melahirkan generasi berikutnya, kau harus membuat rencana yang baik untuk menghindari memberikan terlalu banyak beban pada pangkalan. Sebagai seorang wanita, Xiao Honglian sudah membuat pengaturan. Ia tersenyum dan berkata kepada Zhang Yi, "Jangan khawatir. Pangkalan kami memiliki manajemen yang ketat dalam hal ini. Lagi pula, di saat seperti ini, tidak banyak orang yang punya keberanian, waktu, dan tenaga untuk memeliharanya." Lu Dahai juga berkata kepada Zhang Yi, "Setiap orang harus bekerja keras setiap hari. Mengurus diri sendiri saja tidak mudah. Aku khawatir tidak ada energi ekstra untuk mengurus anak-anak." "Tapi kau benar, bos. Kita harus memikirkan masa depan. Aku akan menekankan masalah ini di pangkalan." Zhang Yi mengangguk. Dia tiba-tiba merasa bahwa masyarakat mulai pulih, dan meskipun cuaca masih sangat dingin, beberapa orang yang selamat masih dapat hidup dengan kuat. Sama seperti orang Eskimo, mereka menemukan cara baru untuk bertahan hidup di lingkungan yang dingin. Perbatasan utara negara bagian Huasu. Semakin ke utara, cuacanya semakin dingin. Dibandingkan dengan kota Tianhai di selatan, sebagian besar wilayah distrik Shengjing diselimuti angin kencang dan salju sepanjang tahun. Bahkan mereka yang kuat dalam menahan dingin jarang yang berani menahan dingin ekstrim di utara. Pegunungan Qinling, barisan pegunungan yang membentang di daratan utara negara bagian Huasu, saat itu sudah diselimuti perak, meliuk-liuk melintasi daratan luas. Angin utara menderu dan kepingan salju bagaikan pisau. Jika angin dan salju pada suhu ini berhembus ke wajah seseorang, jaringan tubuh akan cepat membeku, yang lebih menyakitkan daripada memotong daging dengan pisau. Namun, bahkan di lingkungan yang keras seperti itu, ada banyak sosok yang ulet dan tegak di jalur naga yang berkelok-kelok ini yang memanjang ke timur laut. Ada pos jaga setiap 3 langkah dan pos jaga setiap 5 langkah. Para prajurit berpakaian seragam tahan musim dingin berwarna biru, memegang senjata di tangan mereka, berdiri seperti patung es di satu-satunya jalan menuju dunia luar dari pegunungan Qinling. Bum bum bum, serangkaian deru keras terdengar dari pegunungan. Di sepanjang rel kereta api hitam, sebuah kereta perlahan melaju keluar dari lembah dan menuju kota naga salju terdekat. Gerbong-gerbongnya tertutup rapat, menyerupai kaleng-kaleng hijau tua. Ini bukan kereta khusus yang mengangkut penumpang, melainkan sesuatu yang digali dari bawah pegunungan Qinling. Pada akhirnya, adalah mungkin untuk membangun rel kereta api panjang di medan yang kompleks ini dan mengerahkan penjagaan yang ketat. Di negara Huasu, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan ini saat ini adalah para pembuat keputusan tertinggi di wilayah tersebut. Rel kereta api hitam itu membeku dan tertutupi es dan salju yang hancur, tetapi membentang hingga ke bagian terdalam pegunungan Qinling. Jalur kereta api berakhir di suatu tempat bernama No Valley. Saat ini, tempat ini telah menjadi daerah terlarang militer yang besar. Puluhan prajurit yang dipersenjatai dengan amunisi hidup di garis depan lembah. Penghalang beton bertulang setinggi lebih dari 10 meter. Senapan mesin berkaliber puluhan sentimeter yang samar-samar menyembul dari lubang tembak. Atau ratusan penjaga patroli yang terdiri dari prajurit paling elit di distrik Shengjing yang terhubung dengan mulus di jalan-jalan di dekatnya. Semua mengingatkan siapapun yang ingin mendekati tempat ini. Tempat ini sangat penting dan berbahaya. Lembah Wuyou bukanlah lembah di pegunungan Qinling. Namun setelah kiamat, bumi tiba-tiba retak, menampakkan lembah yang dalam. Setelah ditemukan oleh distrik Shengjing, danau itu diperluas secara artifisial dan menjadi lebih besar dan lebih dalam. Sekarang, tempat itu bukan lagi lembah terbuka seperti sebelumnya, melainkan area misterius yang ditutupi oleh lapisan es yang sangat besar. Memasuki lembah dari pintu masuk, hal pertama yang kau lihat adalah pemandangan cerah dan hangat, yang telah lama ditutupi oleh fasilitas kesehatan modern. Namun, di tengah lembah itu, lubang besar yang dalam itu, seperti mata iblis,
tampaknya mampu menelan semua yang ada di dunia. Namun para penambang di sini tampaknya sudah terbiasa dengan hal itu. Sambil memegang lampu tambang, mereka naik lift ke lubang yang dalam. Lubang besar itu berdiameter beberapa kilometer. Bahkan jika mereka menyorotkan lampu sorot terbesar ke dalamnya, mereka tidak dapat melihat dasarnya. Aku tidak tahu seberapa dalam tempat ini, sepertinya mencapai dunia bawah. Bahkan penambang yang paling berpengalaman pun perlu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum turun. Dan sebenarnya ada ribuan penambang seperti itu di lembah Wuyou. Mereka turun seperti semut, membawa peralatan dan tabung oksigen. Ada lebih dari selusin lift, dengan orang-orang turun ke sini dan naik ke sana. Mereka membawa tas khusus yang besar, dan saat mereka muncul, kantong itu memancarkan cahaya biru khusus dalam kegelapan. Seseorang segera datang ke sisi gua, mengambil biji yang telah mereka gali, dan meletakkannya di jalur perakitan. Akhirnya, biji-biji ini akan diangkut ke kota Suelong dengan kereta api, dan setelah serangkaian proses, akhirnya akan dipasok ke markas besar distrik Shengjing. Para penambang di sini sudah lama mati rasa. Mereka bekerja setiap hari seperti semut. Karena ini adalah satu-satunya nilai yang tersisa bagi mereka. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan makanan dan bertahan hidup. Orang-orang yang dikirim ke sini semuanya adalah orang-orang biasa yang terdeteksi tidak memiliki bakat untuk membangkitkan kekuatan super. Ada sangat sedikit penambang profesional, dan tugas mereka adalah mempertaruhkan nyawa mereka untuk turun ke kedalaman yang tidak diketahui dan kemudian memahat biji langka dan bersinar ini dari dinding-dinding raksasa. Hampir setiap hari, ada yang menjadi gila karena ketakutan terhadap jurang, ada pula yang terjatuh ke dalam jurang dan mati. Namun tak seorang pun peduli akan hal ini, karena setiap orang yang datang ke sini tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan mati dalam badai salju yang sangat dingin di luar sana, atau mati di jurang yang mengerikan. Hiduplah, hiduplah seperti seekor anjing. Makna hidup mereka hanyalah hidup itu sendiri, tidak ada yang lain. Tak kurang dari pengawal Longming yang bersenjatakan peluru tajam di sekitar tambang raksasa ini. Mereka memandang orang di depan mereka dengan acuh tak acuh. Setiap penambang yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan akan ditembak mati. Dan orang gila semacam ini muncul dari waktu ke waktu. Namun selama ada yang terbunuh, siklus kemunculan orang gila ini akan berkepanjangan. Ribuan meter di bawah tanah, suasananya remang-remang dan gelap. Di dinding-dinding lubang yang panjangnya puluhan ribu meter, para penambang bagaikan semut yang memegang pahat di tangan mereka dan bekerja keras menggali biji yang bertatahkan bagai mutiara di dinding. Seorang penambang muda berwajah tirus dan bermata sayu memahat sepotong biji dengan susah payah. Ia menatap kosong ke arah bongkahan biji besar di tangannya yang memancarkan cahaya biru muda. Berpikir, ini pasti biji yang sangat radioaktif. Mungkin aku tidak akan mati di jurang, tapi akan terpancar olehnya, berubah menjadi monster dan mati mengenaskan. Pada saat ini, jeritan menyeramkan seakan terdengar di telinganya. Naluri bertahan hidup membawanya pada rasa takut terhadap hal yang tidak diketahui, dan penambang itu melihat sekelilingnya dengan panik. Namun, di sekelilingnya gelap gulita, dan ia hanya dapat mengetahui lokasi penambang sekecil dirinya melalui cahaya kecil di kejauhan. Kali ini suaranya lebih dekat. Penambang itu menelan ludah, ketakutan di matanya semakin kuat. Apa itu? Tak lama kemudian, ia mendengar suara-suara lain, sesuatu tersangkut di dinding, menimbulkan suara klik-klik. Dia menyadari ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Ketakutan yang amat sangat membuatnya mencopot lampu pertambangan di kepalanya, dan menerangi jurang tak berujung di bawahnya. Persetan denganmu. Keluar dari sini. Ketakutan yang amat besar mendatangkan kemarahan yang amat besar, dan dia mengumpulkan keberaniannya lalu meraung. Namun, saat dia melihat benda itu dengan jelas, rasa takut yang luar biasa sekali lagi mengalahkan amarahnya. Di dinding jurang, seekor serangga sepanjang 7 atau 8 meter menempel di dinding, menatapnya dengan saksama.
Itu adalah monster raksasa berbentuk kelabang dengan ratusan anggota tubuh yang panjang dan tebal menempel di dinding, dan mulut yang panjang dan tipis di kepalanya. Ia tidak memiliki mata, tetapi aku selalu merasa ia sedang memandang aku. Ah! Penambang cahaya itu meraung ketakutan, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengirimkan sinyal kepada orang-orang di atas. Cepat dan tarik aku, cepat dan tarik aku. Ada monster di sini. Begitu dia selesai berbicara, kelabang raksasa itu menyerbu, dan mulutnya yang ramping terbuka seperti kelopak, berubah menjadi 4 kelopak, yang masing-masing ditutupi dengan gigi-gigi tajam dan berduri. Naik turunnya lift dikendalikan oleh orang-orang di atas. Jika tambang tidak menghasilkan cukup biji, orang-orang tidak diizinkan naik sama sekali. Pada saat ini, pemimpin muda yang bertanggung jawab atas lift sedang duduk di sebuah ruangan kecil berbahan paduan aluminium berwarna abu-abu, dengan kaki disilangkan, memainkan pemanas minyak, dan dengan santai memegang novel di tangannya. Pekerjaan zaman dulu semacam ini telah menjadi bentuk hiburan langka bagi kelas bawah selama masa kekurangan energi ini. Tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong seorang penambang dari interkom mesin tambang nomor 58. Orang yang bertanggung jawab itu mencibir dengan nada menghina, "Satu lagi orang gila." Dia sama sekali tidak mau memperhatikannya. Paling buruk, orang itu akan jatuh ke jurang dan hancur berkeping-keping, atau menjadi makanan bagi makhluk-makhluk cerdas di bawah tanah, yang akan menyelamatkan mereka dari kesulitan menghadapinya. Merupakan hal yang umum bagi orang menjadi gila setelah memasuki tambang abis, dan orang-orang di sini telah lama terbiasa dengan hal itu. Tetapi saat orang yang bertanggung jawab terus melanjutkan alur cerita klasik dalam novel tersebut, sebuah suara yang sangat menyeramkan keluar dari interkom. Cerak, jeritan penambang itu berakhir sebentar. Tetapi suara mengunyah dan menggerogoti tulang tidak berakhir. Orang yang bertanggung jawab menelan ludah dan melihat keluar jendela dengan hati-hati. Di luar, terdapat juga kantor Kapten Longminggard. Jika terjadi kecelakaan di tambang, wajib melapor kepada orang tersebut. Orang yang bertugas teringat pada petugas yang menakutkan itu dan langsung menggelengkan kepalanya. Itu hanya kematian, anggap saja itu tidak pernah terjadi. Sekalipun ada makhluk aneh di bawah tanah, mereka pasti akan pergi kalau sudah kenyang. Lagi pula, ada ranjau. Namun segera, dia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Karena deretan interkom di atas meja berkedip-kedip liar. Teriakan dan raungan mengerikan dari monster itu membanjiri telinganya bagai air pasang. Pemimpin muda yang mengendalikan lift Shengjing sangat ketakutan hingga butiran keringat seukuran kacang menetes dari dahinya. Bom! Dia mendorong pintu gubuk itu dengan tubuh gemuknya, dan kemudian dengan panik memanggil Tian Fengyi, Kapten Garnisun Longmingwei. "Kapten Tian, tidak, tidak, tidak. Ada kecelakaan di tambang." Begitu dia selesai berbicara, suara padat dan menyeramkan datang dari belakangnya. Di tepi lubang pembuangan yang besar, kelabang raksasa merangkak keluar dari tanah satu demi satu. Melihat hal itu, para pembela di sekitarnya melepaskan tembakan tanpa ragu-ragu. Mereka menggunakan senjata yang dibuat khusus, dan senjata berkaliber besar itu membombardir tubuh kelabang raksasa itu, meledakkan beberapa kelabang yang baru saja muncul ke dalam jurang. Namun di dinding bawah jurang, kelabang-kelabang raksasa itu menyerbu bagaikan air pasang. Ketika pengawal Longming melihat pemandangan itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana mereka akan menghadapi kelabang raksasa yang begitu banyak? Ada lebih dari ratusan kelabang raksasa di bawah jurang? Hanya dalam beberapa puluh detik, ribuan kelabang raksasa merangkak keluar dan mulai membantai para penambang dan tentara di sekitarnya. Kelabang terkecil di antara jenis ini panjangnya 3 atau 4 meter, sedangkan yang terpanjang dapat mencapai panjang yang mengerikan, lebih dari 10 meter. Ratusan lengan itu bagaikan paku baja, mampu menembus langsung daging dan darah seseorang, lalu diangkat dan dimasukkan ke mulut, lalu ditelan ke lambung dengan bunyi berderak.
Para pengawal Longming yang bertahan terkejut dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Pada saat ini, sebuah sepatu bot militer menginjak tanah dengan keras di pintu masuk. Bom! Pria yang datang ke sini mengenakan seragam militer hijau tua dan topi militer. Tubuhnya yang tegap sekuat orang utan, dan wajahnya sedingin patung baja. Geo Centipeda. Pemimpin kecil yang bertugas menjaga lift merangkak mendekatinya. Kapten Tian, Kapten Tian. Sesuatu yang besar telah terjadi. Orang ini adalah Tian Fengyi, Kapten Garda Longming, pasukan paling elit di antara garnisun di lembah Wuyou. Dia melirik kelabang raksasa yang muncul dari jurang seperti air pasang, lalu melirik pemimpin kecil dengan ingus dan air mata di seluruh wajahnya, lalu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Bunuh!" Begitu ia selesai berbicara, tubuhnya langsung membengkak seperti balon. Pakaiannya langsung robek, otot-ototnya membengkak, dan rambutnya pun cepat memanjang dan berubah menjadi seputih salju. Dalam sekejap, ia berubah menjadi kera raksasa putih yang tingginya lebih dari 10 meter. Di sekelilingnya, puluhan elit sejati pengawal Longming, anggota pasukan khusus yang terdiri dari mutan, juga muncul dengan kekuatan mereka sendiri. Tian Fengyi memimpin dan bergegas menuju tepi lubang pembuangan. Ia meraih seekor kelabang yang panjangnya lebih dari 10 meter dengan satu tangan dan mengerahkan kekuatan secara tiba-tiba, menghancurkan kepala kelabang itu berkeping-keping. Roh! Tian Fengyi melompat dan menyerbu langsung ke kawanan kelabang itu. Kelabang-kelabang di sekitarnya segera menoleh dan menenggelamkannya seluruhnya. Lalu kurang dari sedetik kemudian, sebuah tinju besar menghancurkan beberapa kelabang di atas kepalanya. Kera raksasa King Kong yang diubah oleh Tian Fengyi memiliki kekuatan tempur yang menakjubkan hingga 9.800 poin. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk berada di sini dan menjabat sebagai kapten pengawal Longming. Meskipun kelabang itu tampak besar, gigi dan cakar mereka yang tajam tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali saat mereka mengenai tubuh Tian Fengyi. Tak lama kemudian, tanah di bawah kaki Tian Fengyi dipenuhi bangkai kelabang. Pasukan elit Longming, yang dipimpin Tian Fengyi, juga ikut serta dalam pertempuran. Meskipun jumlah mereka hanya beberapa lusin, dalam pertempuran antar mutan, jumlah terkadang tidak terlalu berarti. Para penyintas yang semula panik, bernapas lega saat melihat pemandangan ini. Hanya ketika kematian datang, Anda akan menyadari betapa indahnya hidup ini. Menghadapi kelabang yang terus muncul dari jurang, Tian Fengyi mengerutkan kening dan berkata dengan suara teredam. Ia melangkah ke tepi jurang, lalu membuka mulutnya yang berdarah ke arah jurang dan meraung sekuat tenaga. Roh! Suaranya sangat memekakan telinga sehingga orang-orang di sekitar harus menutup telinga mereka, dan banyak bangunan hancur. Ribuan kelabang yang masih memanjat dari dasar jurang langsung terguncang turun ke jurang. HMPH. Cuma serangga. Tian Fengyi berbalik dan berjalan kembali, sambil mengatur mutan di bawah komandonya. Tambang ditutup sementara. Ada sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, jadi tidak ada yang diizinkan masuk ke sana untuk sementara waktu. Aku akan melaporkan ini kepada komandan kota, dan beliau akan mengambil keputusan. Semua orang mengangguk setuju, dan diam-diam bertanya-tanya apa yang telah terjadi di tambang, hingga menyebabkan makhluk-makhluk aneh yang awalnya hanya ada di bawah tanah tiba-tiba membuat kerusuhan. Tepat ketika Tian Fengyi hendak pergi, aura yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari jurang di belakangnya dan langsung menyelimuti dirinya. Tubuh Tian Fengyi tampak membeku, berdiri di sana dengan lesu. Semangat heroiknya telah lenyap sepenuhnya. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Pergilah, ayo, ayo, ayo. Hati Tian Fengyi memanggil-manggil kakinya, tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak dapat menggerakkan kakinya karena rasa takut naluriah tubuhnya. Kalau Tian Fengyi saja begini, apalagi yang lain. Ribuan orang berkerumun di sekitar seluruh tambang, semuanya diliputi ketakutan luar biasa oleh kemunculan tiba-tiba monster besar itu.
Separuh tubuh raksasa menyembul dari jurang yang amat dalam. Itu adalah seekor kelabang yang memancarkan cahaya hitam redup di sekujur tubuhnya. Kepalanya saja panjangnya 7 atau 8 meter. Menurut proporsi ini, tubuhnya di jurang itu pasti panjangnya paling sedikit 100 atau 200 meter. Itu bukan lagi kategori biologis yang dapat dipahami manusia. Bahkan makhluk terbesar yang diketahui manusia pun tampak seperti mainan di depannya. Besar sekali, mengerikan, dan amat sangat kuat. Aku Ipsilon. Tian Fengyi mengucapkan kata-kata ini dengan susah payah. Makhluk besar yang tampaknya berjalan keluar dari dunia mitos itu menatapnya tajam. Makanan yang lezat. Entah mengapa, Tian Fengyi tampaknya dapat merasakan apa yang dipikirkan orang lain. Bagi mutan dengan indeks kemampuan 9.800 poin, itu hanyalah makanan lezat. Semua orang jatuh ke dalam keputusasaan total. Sejak makhluk itu muncul, mereka tak mampu lagi mengumpulkan tekad untuk melawan dari lubuk jiwa mereka. Mungkin menerima kematian dengan tenang adalah hasil terbaik. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Apakah makhluk aneh yang menyebabkan kekacauan di pegunungan Qinling akhirnya menunjukkan wujud aslinya? Di puncak gunung bersalju, seorang pria berbaju besi berat berdiri di atas batu besar, berdiri di tengah salju dan angin. Baju zirah kuning yang berat itu tampak tidak sesuai dengan zamannya, tetapi saat ia mengenakannya, ia memberi orang kesan sangat kokoh dan kuat seperti gunung. Penampilannya membawa harapan bagi semua orang. Penguasa kota, teriak Tian Fengyi. Orang yang datang adalah tokoh berpengaruh yang dikirim oleh distrik Shengjing ke pegunungan Qinling. Komandan Garnisun Lembah Wuyou, Zenyuanzi Zhongyu. Ketika kelabang hitam raksasa muncul, semua orang dipenuhi keputusasaan. Namun penampilan Zhongyu bagaikan matahari, membawa cahaya bagi mereka. Lipan hitam merasakan aura Zhongyu dan segera menyerah pada Tian Fengyi di depannya dan mengangkat kepalanya untuk memandangnya. Ada kilatan kewaspadaan di mata Zhongyu. Tiba-tiba, pegunungan di bawah kakinya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Gunung yang tidak bergerak itu tiba-tiba bergerak di bawah kakinya, memanjang ke depan seperti seekor naga raksasa. Bumi mengalir seperti sungai atau aliran air, mengelilingi kakinya dan berubah menjadi puncak yang tinggi, sebuah tangga yang memanjang ke depan. Aku membawa gunung bersamaku. Zhongyu mendorong telapak tangan kanannya ke arah Chongji, dan gunung di bawah kakinya langsung menekan kepala Chongji. Wus, suara serangga yang merayap itu sangat aneh, seperti batu yang bergetar di dalam kotak kayu. Menghadapi gunung yang menekannya, ia tidak menghindar sama sekali. Malah, ia membuka mulutnya yang berdarah dan langsung menghantamnya. Gunung itu runtuh dan Zhongyu terlempar mundur. Serangkaian anak tangga tanah dan batu dengan cepat muncul di bawah kakinya, menangkap tubuhnya. Puing-puing beterbangan di mana-mana, dan banyak orang tertimpa reruntuhan sebelum sempat menyelamatkan diri. Tian Fengyi buru-buru berteriak agar semua orang segera menyelamatkan diri. Zhongyu setengah berlutut di tanah dan batu, dengan kedua tangannya saling menggenggam. Bumi terbalik. Sebagian besar tubuh serangga itu masih berada di jurang, tetapi pada saat ini, dinding batu di sekitarnya tiba-tiba melengkung dan dengan cepat menekan ke arahnya. Zhongyu melompat, dan cahaya kuning mengembun di baju zirahnya. Sejumlah besar batu besar tampak tertarik oleh sesuatu dan dengan cepat menempel di baju zirahnya. Dalam waktu singkat, Zhongyu berubah wujud menjadi raksasa tanah dan batu yang bahkan lebih besar dari Chongji, lalu mengayunkan tinjunya untuk menghantam Chongji. Bom! Raksasa itu bertabrakan dengan serangga-serangga itu dan langsung tenggelam ke dalam jurang, sementara dinding-dinding batu di kedua sisi dengan cepat menutup bersama-sama, menyegelnya sepenuhnya. Tiankeng besar itu benar-benar terhalang oleh kemampuan Zhongyu. Tian Fengyi berteriak sekuat tenaga melalui pengeras suara. Semuanya, segera mundur. Tinggalkan tempat ini, non-kombatan, naik kereta dan pergi, cepat.
Dia tahu bahwa pertempuran tingkat Epsilon tidak akan berakhir begitu saja. Pertarungan antara Zhong Yu dan monster serangga akan terus berlanjut. Orang-orang biasa yang berada di dekatnya pasti akan mati. Hanya orang-orang aneh ini yang dapat menonton dari jarak tertentu. Tetapi itu hanya untuk menunggu dukungan Zhong Yu dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Di bawah jurang, Zhong Yu dan Chongbi melancarkan pertarungan jarak dekat yang paling mengerikan. Jalan di belakangnya ditutup oleh Zhong Yu untuk mencegah pertempuran tersebut memengaruhi orang lain. Jika tidak, semua orang di seluruh lembah Wuyou mungkin akan terkena dampak pertempuran itu. Raksasa batu itu menghancurkan tubuh serangga itu dengan tinjunya, dan serangga itu menggunakan kelenturannya sendiri untuk mencekik raksasa batu itu. Ia membuka mulutnya yang besar dan membidik kepala raksasa batu itu. Gelombang energi hitam langsung terbentuk, lalu langsung menghancurkan separuh kepala yang terkondensasi oleh batu besar itu. Namun, tubuh asli Zhong Yu tidak ada di sana. Ia meraih tubuh serangga itu dengan kedua tangan dan mencabik-cabiknya sekuat tenaga. Pria dan serangga itu bertarung dan kembali ke bentuk paling primitif mereka. Terdengar suara gemuruh dari jurang. Kekuatan Zhong Yu dan Chong Ji sangat dahsyat, dan kekuatan setiap serangan akan membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Jika jurang ini tidak cukup besar, ia tidak akan mampu menampung pertempuran antara keduanya. Saat bertarung, mereka harus berpegangan pada dinding batu jurang, kalau tidak, mereka akan jatuh ke jurang tak berujung di bawah, dan bahkan fisik terkuat pun akan hancur menjadi pasta daging. Serangga itu membuka mulutnya yang jelek berkelopak empat dan tiba-tiba menyemprotkan aliran cairan hijau tua ke arah tubuh raksasa Zhong Yu. Ketika cairan itu jatuh ke batu besar, lapisan batu di tubuh Zhong Yu langsung meleleh. Dalam waktu singkat, tubuh raksasa Zhong Yu hancur berkeping-keping. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat, dan batu-batu besar di sekitar tubuhnya meledak dan melesat ke arah serangga-serangga itu bagai bola meriam. Tubuh serangga raksasa itu menempel di dinding tebing. Menghadapi serangan Zhong Yu, tubuhnya berputar dengan ganas, dan semua puing yang beterbangan terpental. Permukaan tubuhnya adalah cangkang yang sangat keras. Makhluk yang hidup di bawah tanah ini mengandalkan cangkang luar dan racunnya untuk dengan mudah memahat tanah dan bebatuan serta menggali gua. 7 atau 8 lempengan batu tebal menjorok dari tebing, tempat Zhong Yu menetap. Dia menatap lokasi serangga itu, lalu seluruh tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Sejumlah besar kekuatan supernatural menyembur keluar dari tinjunya yang diselimuti baju besi tebal, membuatnya tampak seperti dewa. Kekuatan kelas Epsilon meledak sepenuhnya, menghancurkan kepala serangga itu. Serangga itu meraung, tanpa menghindar atau menghindar, dan menyerbu ke depan. Kedua kekuatan itu bertabrakan hampir 10.000 meter di bawah tanah, dan bahkan meledakkan lubang yang sangat besar dan dalam yang mengerikan sedalam lebih dari 1.000 meter di tebing bawah tanah yang sangat tangguh itu. Tahukah kau, ini adalah tempat yang kedalamannya puluhan ribu meter, dan tekanan tanah serta lapisan batunya luar biasa berat. Sekalipun ada mutan yang dapat dengan mudah menghancurkan gunung di permukaan, sulit baginya untuk mengerahkan kekuatan untuk menciptakan dunia di sini. Pengecualiannya adalah Zhong Yu. Sebagai mutan dengan kemampuan bumi, kemampuannya untuk beroperasi di bawah tanah jauh melampaui mutan dari tubuh lain. Namun setelah memberi pelajaran pada Chongqi, dia segera menjauhkan diri darinya. Lagi pula, ini berada 10.000 meter di bawah tanah, tempat tinggal serangga, bukan tempat tinggalnya. Bertarung di sini akan meningkatkan konsumsi oksigen dalam pakaian tempur. Terlebih lagi, dia tidak terbiasa bertarung di bawah tanah yang dalam, dan cahaya merupakan masalah besar. Jika kita terus berjuang, akan sulit mencapai hasil apapun. Dia telah berhadapan dengan monster ini lebih dari sekali atau 2 kali. Selama monster itu bersembunyi di bawah tanah, Zhong Yu tidak akan bisa melawannya untuk waktu yang lama. Membunuh makhluk mutan tingkat Epsilon yang memiliki keuntungan geografis lebih sulit daripada naik ke langit. Chongbi, berhenti bikin masalah.
Jangan pikir kami tidak bisa membunuhmu, kami hanya tidak ingin menghancurkan negeri ini karenamu. Zhong Yu berkata pada Chongqi dengan suara yang dalam. Kebanyakan makhluk mutan di alam Ipsilon memiliki IQ tinggi, dan mereka mungkin dapat memahami sikap Zhong Yu. Zhong Yu melihat sekeliling dan melihat seekor serangga perlahan muncul dari tanah di tebing. Meskipun tidak memiliki mata, Zhong Yu bisa merasakan aura permusuhan yang kuat dari serangga itu. Tiba-tiba, ekspresi Zhong Yu berubah drastis. Sesuatu muncul di matanya yang membuat punggungnya terasa dingin. Itu rasa hormat, itu ketakutan. Itulah keinginan yang datang dari lubuk jiwa, keinginan untuk bersujud. KSU membawaku ke sini karena... Saat berikutnya, suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar dari bawah jurang, dan gelombang suara bahkan menyebar dari bawah tanah seperti gelombang gempa bumi, menyebabkan seluruh lembah Wuyou berguncang hebat. Juni 2052, musim panas dalam kalender planet. Tibanya musim panas telah menyebabkan kenaikan suhu yang signifikan di belahan bumi utara. Akan tetapi, bagi orang-orang yang selamat dari zaman es setelah bencana kiamat, pemulihan ini tidak terlihat jelas. Sama seperti kota Tianhai di pantai tenggara. Tidak banyak perbedaan antara -60 derajat dan -40 derajat bagi mereka. Setengah tahun berlalu dengan cepat, dan kota Tianhai memasuki masa damai. Zhang Yi dan keluarganya terus meningkatkan kemampuan mereka dan mengeksplorasi potensi yang lebih besar dalam kemampuan khusus mereka sendiri. Dan setelah renovasi lukeran yang memakan waktu dan tenaga, Shelter 101 di Yunque Manor akhirnya menyelesaikan peningkatan menyeluruh. Dari permukaan, keseluruhan struktur hitamnya tidak banyak berubah, tetapi dari kejauhan tampak lebih gelap karena terbuat dari bahan paling canggih yang pernah dibuatnya, logam. Ini adalah jenis material yang dinamai Zhang Yi, dan memiliki sifat lebih tinggi daripada adamantium. Itu tidak dapat diciptakan dengan sarana teknologi umat manusia saat ini. Hanya lukeran, yang indeks kekuatan supernaturalnya telah mencapai 9.000 poin, yang dapat membangunnya dengan kekuatan supernaturalnya yang kuat. Zhang Yi pernah melakukan percobaan dan menemukan bahwa bahan-bahan yang digunakan di tempat perlindungan saat ini begitu tebal. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, dia tidak dapat menembusnya bahkan dengan pukulan setebal 50 cm. Ketebalan dinding seluruh tempat perlindungan kini telah ditingkatkan menjadi 5 meter yang menakjubkan. Seperti yang dikatakan Lu Keren, dia dapat memahami struktur materi pada tingkat mikroskopis dan dapat dengan mudah mengubah sebagian besar zat. Jadi Zhang Yi pun terhindar dari kesulitan mencari bahan. Tentu saja, semakin besar perbedaan struktur material, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk konversi. Oleh karena itu, Lu Keren memilih menggunakan logam biasa untuk mengubahnya menjadi, dan kemudian secara langsung mengkonsolidasikan seluruh tempat perlindungan melalui fusi partikel. Saat ini, tempat perlindungan bukan lagi sekadar tumpukan material biasa, tetapi telah dibangun menjadi suatu struktur terpadu. Ini membuat kemampuan pertahanannya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Selain berbagai senjata pertahanan kota berat yang diperoleh dari kota Blizzard, jika Zhang Yi tidak ada di rumah dan mengandalkan orang lain dalam keluarga untuk mengoperasikan pertahanan, bahkan mutan tingkat Ipsilon biasa pasti tidak akan mampu menerobos dalam waktu singkat. Tempat penampungan sekarang lebih aman, dan Zhang Yi merasa sedikit lebih santai. Namun dia tidak bermalas-malasan dan masih aktif membuat lingkungan di sekitarnya menjadi lebih aman. Di dalam tempat penampungan cuacanya hangat, tetapi di luar angin dan salju masih bertiup dan dingin sekali. Namun di tempat penampungan, cahaya kuning yang hangat dan terang terasa senyaman matahari. Ada perapian yang menyala-nyala di ruang tamu, dengan api di mana-mana, dan tempat tidur kucing yang empuk di depannya. Sixi meringkuk dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur kucing. Kelihatannya ia sedang tidur, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, matanya hanya terbuka sedikit. Arah yang sedang dilihatnya adalah Zhang Yi, yang mengenakan piyama kering dan bermain game di sofa di ruang tamu dengan wajah memerah karena kegembiraan, dan Fatisu, yang tampak sangat bangga.
Meskipun di bidang lain, Zhang Yi jauh lebih kuat daripada Fatih Su, seperti kekuatan tempur, kecerdasan, dan penampilan. Tapi soal permainan, Fatih Su sudah mencapai kesempurnaan. Zhang Yiru hampir tidak pernah menang setiap kali bertanding melawannya. Pada saat ini, Zhang Yi sedang berkompetisi dengannya dalam permainan yang disebut katak memukul balon. Zhang Yi tidak akan pernah mampu bertahan lebih dari 100 ronde sebelum pertahanannya ditembus oleh balon udara. Su gendut duduk di samping mereka dengan tangan terlipat. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya yang bersemangat selalu membuat Zhang Yi ingin menghajarnya. Di satu sisi ruang tamu, seekor totoro besar dan seekor katak sedang bermain bersama. Keduanya mencintai musik, meskipun bahasa mereka berbeda. Mereka sangat bahagia telah bertemu belahan jiwa. Jadi kedua pria itu selalu berkomunikasi melalui tarian. Qinghua telah lama mengenal Zhang Yi dan yang lainnya, dan perlahan-lahan semua orang mulai mengetahui beberapa informasi tentangnya. Frog Kuo dulunya adalah seorang musisi di band kelas 3 bernama Qi Baokai. Setelah kiamat, ia menjalani hidupnya meringkuk di dalam lubang lumpur di bawah gletser. Akan tetapi, ia selalu sengaja menghindari pembicaraan tentang kejadian-kejadian masa lalu dan bahkan tidak suka orang lain memanggilnya dengan namanya. Jadi sampai sekarang semua orang memanggilnya katak atau katak kodok. Baginya, menjadi katak yang riang lebih membahagiakan daripada menjadi manusia. Sedangkan untuk cincila raksasa, Zhang Yi dan timnya tidak pernah membuat kemajuan apapun dalam penelitiannya. Indeks kemampuannya sangat tinggi, tetapi kekuatan tempurnya sangat rendah, dan ia hanya dapat mengandalkan naluri untuk bertarung. Tapi kalau soal hewan peliharaan, dia sangat baik. Tak butuh waktu lama baginya untuk menjadi hewan peliharaan imut favorit para wanita di keluarga, bahkan lebih populer daripada si kecilku. Di sisi lain ruang tamu, dekat dapur, ada meja mahjong tempat You Haimei, You Kr, Yang Xia dan Yang Sinsin duduk bermain mahjong. Lu Keran menghabiskan sebagian besar waktunya di studio, berkonsentrasi pada peningkatan mechanya. Sedangkan Paman Yu, dia gemar berolahraga. Dia selalu merasa bahwa dirinya tidak cukup berbakat, jadi dia harus bekerja lebih keras agar tidak menghambat keluarganya. Segalanya tampak damai jika situasi ini dapat dipertahankan, itulah yang ingin dilihat Zhang Yi dan yang lainnya. Namun, segala sesuatunya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Zhang Yi menjatuhkan controller di tangannya dan menggaruk kepalanya tanpa berkata-kata. Sangat melelahkan, permainan ini sama sekali tidak menyenangkan. Fatih Su datang dengan ekspresi licik di wajahnya. Bos, ini sudah kesekian kalinya kau mengatakan itu. Kau selalu mengatakannya setiap kali kau tidak bisa mengalahkan permainan. Zhang Yi mengangkat alisnya. Omong kosong. Jelas-jelas ini salah produsen game. Game kan untuk hiburan dan rekreasi, kenapa dibuat begitu sulit? Bukankah justru sebaliknya, orang-orang yang bermain game atau game yang mempermainkan orang? Fatih Su menelan ludahnya dan tergagap, ini jelas masakanku sendiri. Zhang Yi tanpa basa-basi mengulurkan kaki besarnya dan menendang tubuh gemuknya ke sofa. Aku nggak mau main lagi. Game jelek ini membosankan banget. Zhang Yi dengan cepat mematikan permainannya dan kemudian membuka permainannya yang tak terkalahkan, Plants vs Zombies. Fatsu hanya berbaring di sofa besar dan menggaruk kepalanya. Ngomong-ngomong, kota Tianhai akhir-akhir ini sepi sekali. Oh, dan tidak ada kabar dari kota Blizzard juga. Pantas saja. Zhang Yi mendengar ini dan menatapnya dalam-dalam. Jangan pesimis begitu. Apa kau sudah puas dengan hidup bahagiamu? Kenapa kau harus mencari masalah? Fatih Su tertawa. Aku hanya mengatakannya dengan santai, aku tidak bermaksud begitu. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara, ding-dong, dari komunikator yang diletakkan Zhang Yi di sebelahnya. Senyum di wajah Fatih Su membeku. Zhang Yi diam-diam mengambil komunikator dan menatap Fatih Su dengan tatapan tajam. Zhu Sheng. Itu bukan urusanku, bos. Fatih Su berkeringat deras.
dan dia cepat-cepat menepuk bibirnya 2 kali, sambil berpikir, tidak mungkin seburuk itu, kan? Zhang Yi menatap komunikator di tangannya dan berpikir keras. Karena saat ini, kalau ada sesuatu yang perlu kami hubungi, pasti bukan perkara kecil. Mata Zhang Yi berubah serius, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, dan keheningan setelah kejadian ini tidak bisa berlangsung selamanya. Selama 6 bulan terakhir, selain masalah yang dibawa oleh Raja Naga, tidak ada gangguan lain di kota Tianhai. Akan tetapi, hal serupa masih sering terjadi di tempat lain di wilayah Jiangnan. Tetapi sekali lagi, alasan mengapa kota Tianhai damai hanya karena Zhang Yi cukup kuat. Jika tidak, Raja Naga mungkin datang untuk membalas dendam padanya, tetapi menyebabkan kekacauan di daerah lain di wilayah Jiangnan. Aku khawatir seluruh wilayah Jiangnan akan kacau balau. Zhang Yi menjawab panggilan Zhu Zheng. Proyeksi Zhu Zheng muncul di udara. Gangster tua Cai Qier menyisir rambutnya dengan belahan 3/7 dan mengoleskan minyak rambut, lalu duduk di mejanya sambil tersenyum. Zhang Yi, lama tidak bertemu, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Masih sama saja. Zhu Shuai tidak pernah datang mengunjungiku tanpa alasan. Kenapa dia datang lagi kali ini? Zhang Yi bertanya langsung. Zhu Zheng tertawa, sepertinya kau mengerti maksudku. Kalau tidak ada urusan khusus, aku tidak akan mencarimu. Bisakah kau datang ke kota Blizzard? Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kubicarakan langsung denganmu. Zhang Yi bertanya, apa yang tidak bisa kita bicarakan lewat telepon? Nada bicara Zhu Zheng menurun, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ini masalah yang sangat penting. Zhang Yi tahu bahwa Zhu Zheng bukanlah orang yang suka bercanda. Dia berpikir sejenak dan menjawab, aku akan ke sana nanti. Zhu Zheng mengangguk, baiklah, aku telah mengatur kereta khusus untuk menunggu Anda di kota Tianhai. Itu tidak perlu. Aku punya mobil sendiri. Zhu Zheng sedikit terkejut ketika mendengar ini, tetapi dia tetap mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan menunggumu datang. Setelah mengakhiri panggilan, Zhang Yi segera pergi menemui Yang Xin yang sedang bermain mahjong. Saat panggilan masuk, dia tampak sedang mengocok kartu, tetapi sebenarnya dia mendengarkan percakapan itu dengan tenang. Apakah Zhu Zheng yang mencarimu? Zhang Yi berkata, dia bilang ada hal penting yang ingin kubicarakan. Xin, kau harus ikut denganku kali ini. Youke Er, Yang Xia dan yang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir di wajah mereka. Dia mencarimu, pasti tidak ada alasan yang jelas. Zhang Yi tersenyum dan berkata, kita ikuti saja dia. Kita lihat dulu apa yang dia katakan. Yang Xin berdiri dan berkata, baiklah, aku akan ganti baju dulu. Yang Xin berganti dengan seragam tempur baru. Ini dibuat oleh Lu Keran sendiri, menggunakan beberapa bahan logam. Saat ini, tidak masalah untuk mengatakan bahwa Zhang Yi jauh lebih maju dari kota Blizzard dalam bidang teknologi material, dan bahkan mungkin lebih maju dari seluruh kerajaan Huasu. Zhang Yi juga berganti pakaian tempur. Ia menggendong Sixi dan Yang Xin ke koridor panjang dan sempit di depan pintu. Zhang Yi memerintahkan melalui sistem cerdas, pindahkan mobil. Begitu dia selesai berbicara, lantai tebal di bawah kakinya tiba-tiba terbelah ke samping, dan kemudian sebuah kereta perang berwarna abu-abu keperakan perlahan melayang. Ini adalah alat transportasi baru yang dibangun Lu Qian untuk Zhang Yi, rubah perak salju. Daerah sekitarnya sudah tertutup salju tebal. Mobil salju ini melaju dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan lebih cepat daripada kereta khusus menuju kota Blizzard. Zhang Yi dan Yang Xin masuk ke dalam mobil. Yang Xin menggendong Hua-Hua. Zhang Yi menyalakan mobil dan melaju kencang menuju kota Blizzard. Mobil salju baru itu melaju kencang di tengah salju tebal bagaikan rubah perak di salju. Mobil melaju otomatis. Zhang Yi membuka penghangat dan mengeluarkan 2 cangkir minuman panas. Ia membuka cincin tarik salah satu cangkir dan menyerahkannya kepada Yang Xin, lalu meminum cangkir lainnya. Akhir-akhir ini,
Tidak ada pergerakan besar-besaran di wilayah Jiangnan. Menurutmu, apa yang Zhu Zheng inginkan dariku saat dia memanggilku? Zhang Yi bertanya pada Yang Xinxin. Yang Xinxin memegang minuman itu dengan kedua tangan dan menyesapnya. Setelah berpikir dengan saksama, ia berkata dengan tenang. Zhu Zhengxian punya perasaan yang rumit terhadapmu. Dia ingin memanfaatkanmu, tapi dia juga takut dengan kekuatanmu. Lagi pula, kamu hanya menuruti perintahnya, bukan instruksinya, jadi dia mungkin tidak akan memanggilmu kecuali benar-benar diperlukan. Hanya dengan cara ini dia dapat meminimalkan keberadaanmu dan memastikan otoritasnya sendiri. Belum ada bencana sekelas Ypsilon yang terjadi di wilayah Jiangnan. Mereka sendiri mampu menangani bencana apapun di bawah level Ypsilon. Setengah tahun telah berlalu, dan mutan tingkat kapten di kota Blizzard juga telah tumbuh dewasa, dan dengan datangnya era mutasi besar, banyak jenius baru telah muncul. Seperti yang dikatakan Zhang Yi, tidak ada kekurangan orang jenius di dunia ini, tetapi kekurangan lahan bagi mereka untuk bangkit. Yang Xinxin melanjutkan, jadi, aku kira ada dua kemungkinan. Pertama, kota Tianhai menghadapi masalah yang mungkin setara dengan Ypsilon. Misalnya, mereka menemukan tempat seperti lembah kabut, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjelajahinya. Kedua, posisi Zhu Zheng terancam. Ada yang menantang otoritasnya. Dia perlu segera meyakinkan Anda, atau setidaknya membantu Anda tetap netral. Untuk poin ketiga, Yang Xinxin menyesap kopi panasnya dan berkata ringan, mungkin hanya situasi di luar wilayah Jiangnan. Kalau begitu, situasinya akan lebih rumit. Kita harus mendengarkan apa yang dikatakan Zhu Zheng. Zhang Yi tanpa sadar mengeluarkan pedang dan menggosoknya di tangannya. Setelah diubah oleh Lu Keran, badan senjata Xiao menjadi lebih ramping dan elegan, dan pola pada badan senjata adalah warna ungu yang lebih disukai Zhang Yi. Saat memegang pistol, ia selalu merasa lebih nyaman. Ini sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Bahkan di masa-masa awal, baik saat ia berada di rumah aman di komunitas Yuelu maupun di tempat penampungan saat pertama kali tiba di Yunque Manor, setiap kali ia tidak bisa tidur, ia akan selalu mengeluarkan senjatanya untuk merasakan kualitasnya. Coba aku lihat lagi apa yang terjadi. Zhang Yi bergumam. Silver Fox melesat menembus salju dan es. Seluruh kota Tianhai telah terendam badai salju berkali-kali. Kecuali beberapa permukiman tetap, salju sudah setebal puluhan meter di sebagian besar tempat lain. Dahulu tempat ini merupakan kota metropolitan paling makmur di kerajaan Huasu, tetapi kini yang terlihat hanyalah gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi. Lebih dari 1 jam kemudian, Zhang Yi dan timnya melewati beberapa kota sebelum tiba di kota Blizzard. Dinding beton semen bertulang setinggi puluhan meter itu ibarat tembok yang tak mudah dipecahkan, dengan gerbang paduan logam tebal yang besar di bawahnya. Mengetahui kedatangan Zhang Yi, para penjaga di sini sudah diberitahu. Komandan Garda Yanyun datang sendiri dan menyapa Zhang Yi dengan hormat. Kapten Keyes, pusat komando menunggumu. Zhang Yi mengangguk, dan setelah gerbang terbuka, dia melaju menuju kota. Para prajurit di belakangnya melihat ke belakang Snow Silver Fox, diam-diam mengangkat tangan kanan mereka, dan memberi hormat dengan hikmat beberapa kali. Tidak peduli orang macam apa Zhang Yi, dia sekarang adalah santo pelindung wilayah Jiangnan. Dengan keberadaannya, wilayah Jiangnan dapat mempertahankan martabatnya di antara 6 wilayah kerajaan Huasu. Ini juga mencegah beberapa kekuatan kacau di perairan selatan dan tanah selatan negara bagian Huasu untuk menyerang. Tepat setelah itu, bab 1115-1126, lanjutan alur dari komik chapter 633 yang sudah tidak update lagi pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah AAA. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Itu aja, terima kasih.